Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 282. Itu tidak mungkin. Pupil pria lapis baja emas itu menyusut saat dia berteriak tanpa sadar. Pemilik telapak tangan berdarah adalah Liu Ming, yang seharusnya sudah mati. Pada saat ini, dia telah berdiri dan seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya hitam. Semua luka di tubuhnya mengalir dengan darah emas muda, dan pada saat yang sama, semua luka dengan cepat berkontraksi. Otot-otot putih di bawah kulitnya mengeluarkan suara, ci-ci-ci, dan berkumpul kembali dengan kecepatan luar biasa, membuatnya tampak seolah-olah serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di bawah kulitnya. Pada saat yang sama, otot-otot di lengan dan kakinya menonjol, memperlihatkan lapisan warna kristal. Sebuah bola api hitam berguling di antara alisnya, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi jimat hitam yang tidak diketahui yang melintas dengan cahaya hitam yang sangat misterius. Melihat adegan ini, meskipun pria lapis baja emas terkejut, dia tidak ragu untuk menggerakkan lengannya. Dengan lambaian 5 jarinya, dia menembak ke arah Liu Ming yang berdiri di tanah. Ledakan keras terdengar, sebuah riak muncul di udara ke samping dan cahaya pedang emas samar muncul entah dari mana. Ini menembak ke arah tubuh Liu Ming dalam sekejap. Bang! Liu Ming tiba-tiba menggerakkan salah satu tangannya ke samping. Seperti hantu, dia merentangkan 5 jarinya dan benar-benar meraih cahaya keemasan yang menembakinya. Kulit pria lapis baja emas itu berubah secara dramatis. Meskipun serangan barusan bukan dari kristal level, cahayanya juga sangat tajam. Itu bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh tubuh daging dan darah. Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa, Liu Ming, saat ini tidak memiliki banyak peningkatan aura, tetapi menjadi sangat gelap dan suram dibandingkan sebelumnya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Pria lapis baja emas itu ragu-ragu apakah akan mengaktifkan lebih banyak kekuatan sihir atau tidak. Ketika dia hendak menyerang lawannya lagi, Liu Ming mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Dengan suara mendesis, cahaya kuning sepanjang 2,5 kaki benar-benar keluar dari matanya. Pria lapis baja emas di langit tiba-tiba merasakan kilatan cahaya dingin di kedua sisinya saat kedua tangannya terlepas dari bahunya. Pria lapis baja emas itu terkejut. Dengan raungan marah, tubuhnya terbang kembali 100 kaki. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan meludahkan jimat emas. Setelah berputar sebentar, mereka membentuk perisai emas besar di depannya. Kedua lengan yang telah dipotong itu pecah dengan cara yang aneh. Pada saat yang sama, bintik cahaya keemasan muncul di bahu pria bersirah emas itu. Mereka berguling dan mengembun sebelum berubah menjadi dua lengan yang persis sama seperti sebelumnya. Namun, wajah pria lapis baja emas itu sedingin dia menatap Liu Ming di bawah. Dia mengatakan kata demi kata, "Siapa kamu? Kamu tidak mungkin menjadi anak manusia itu dari sebelumnya." Cahaya perak yang menakjubkan di mata Liu Ming telah menyebar dan secara tak terduga mengungkapkan pupil peraknya yang cerah. Tapi dia tetap tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia mengerahkan kekuatan dengan 5 jarinya dan, dengan suara, kaca, memotong cahaya keemasan dan menghancurkannya. Selanjutnya, dia menarik tangannya dan membaliknya untuk melihat di depannya. Anehnya, selusin sisik merah seukuran kacang muncul di telapak tangannya. Di sisi lain, permukaan dari Dragon Scale Armor yang dia pakai benar-benar kosong. Selusin sisik naga asli telah menghilang tanpa jejak. Liu Ming, ini secara tak terduga telah menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk sepenuhnya menyerap sisik naga pada baju besi ke dalam tubuhnya sebelum memindahkannya ke tangannya tanpa ada yang memperhatikan. Kalau tidak, bahkan jika tubuhnya telah direkonstruksi, bagaimana mungkin dia bisa memblokir cahaya yang sangat tajam itu? Pria berarmor emas itu mengira sisiknya memang misterius, tapi bocah ini tidak sekuat yang dia bayangkan. Pada saat ini, Liu Ming mengangkat kepalanya dan menatap pria lapis baja emas itu. Setelah mengukurnya beberapa kali, ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba berkata, "Baru saja, Anda melukai tuan rumah saya untuk saya, memungkinkan saya untuk melepaskan segel dan mendapatkan kendali atas tubuh ini, jadi saya akan memberikannya. Anda kematian cepat dan menjaga Golden Hercules Jimat. Tidak akan ada banyak jimat yang bisa memiliki kecerdasan sepertimu di dunia ini." Suaranya agak mirip dengan Liu Ming, tapi itu jelas jauh lebih gelap. "Jimat Hercules emas apa? Omong kosong apa yang kamu semburkan?"
Petik 2. Manusia nakal, tidak peduli apapun dirimu, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Setelah pria lapis baja emas mendengar kata-kata ini, dia segera melompat. Niat membunuh muncul di wajahnya dan dia segera membentuk segel dengan satu tangan. Lapisan jimat emas segera melonjak keluar dari tubuhnya, dan raksasa emas muncul di belakangnya. Pria lapis baja emas itu tiba-tiba memasuki level kristal. Seni yang sangat lemah, jika seorang master tingkat surgawi sejati melihatnya, dia akan sangat marah. Namun, tampaknya jimat Hercules emas ini berkualitas baik. Bahkan di zaman kuno, itu bisa dianggap sebagai jimat rahasia berkualitas tinggi. Tapi, dengan auramu saat ini, terlalu sulit bagimu untuk mencapai level kristal. Paling-paling, Anda hanya memiliki kekuatan 2 serangan. Setelah itu, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berubah. Wajah Liu Ming tidak menunjukkan banyak kejutan dan dia hanya bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Ekspresi pria lapis baja emas itu menjadi lebih buruk. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa lagi menahan dan meraung, kekuatanku dapat dengan mudah menghancurkan manusia tingkat cair menengah. Begitu dia berhenti berteriak, dia langsung melakukan isyarat dengan kedua tangannya. Bayangan emas yang kabur dari raksasa di belakangnya tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan lengannya dan sebuah tangan melesat ke arah Liu Ming. Puh, udara di atas Liu Ming beriak dan telapak tangan emas besar yang berukuran beberapa hektar muncul. Itu mengulurkan 5 jarinya dan turun beberapa kaki. Dengan suara, cici, di udara di bawah, kekuatan besar yang tak terlihat menekan dari langit. Liu Ming merasakan udara di sekitarnya tegang dan udara menjadi sekeras baja. Itu juga menekan seluruh tubuhnya, menyebabkan tulangnya mengeluarkan suara, gabeng. Tubuh yang sangat lemah, dia sudah berada di level cairan tengah. Dia bahkan tidak bisa menahan kekuatan sekecil itu. Petik 2. Liu Ming melihat telapak tangan emas besar yang turun dari langit, matanya menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar mengabaikan kekuatan besar yang menekan tubuhnya. Pria lapis baja emas, dia sangat gembira. Segera, dia dengan gila mendesak raksasa di belakangnya. Ada ledakan yang menggelegar. Telapak tangan emas besar sekali lagi turun setengah meter. Segera, kekuatan yang lebih kuat turun dari langit, menyebabkan tanah di dekat Liu Ming tenggelam. Itu dengan paksa membentuk sidik jari besar yang sedalam 1 kaki. Liu Ming berdiri di tengah sidik jari itu. Semua kulitnya yang terbuka retak terbuka sekali lagi. Benang darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam dan berubah menjadi kabut darah. Sepertinya seluruh tubuhnya akan dihancurkan secara paksa oleh telapak tangan emas besar. Pada saat ini, suara dingin keluar dari mulut Liu Ming, jari yang memadamkan. Lampu merah gelap tiba-tiba terbang keluar dari kabut darah. Dengan kabur, itu berubah menjadi bayangan jari berdarah besar dan menusuk langsung ke telapak tangan emas. Adegan mengejutkan muncul. Begitu telapak tangan emas terkena jari merah darah, tubuhnya bergetar dan retakan berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Kemudian, itu tersebar berkeping-keping di angin. Pada saat yang sama, bayangan raksasa di belakang pria lapis baja emas juga menghilang dalam sekejap. Pria lapis baja emas itu cukup berpengalaman. Ketika dia melihat adegan ini, dia tahu bahwa lawannya tidak menggertak tetapi sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia buru-buru membentuk tanda 2 tangan dan menyalakan semua vali yang tersisa di tubuhnya. Kamu ingin melarikan diri sekarang. Di dalam kabut darah di tanah, Liu Ming dengan ringan menghela nafas sekali lagi. Selanjutnya, jari merah darah itu berputar-putar di udara sebelum menunjuk pria berzirah emas di kejauhan dengan ujung jarinya. Bang! Petik 2. Pria lapis baja emas telah mendorong kecepatannya hingga batasnya dan berlari lebih dari 100 kaki jauhnya. Segera, dia merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi panas, dan di bawah pengaruh kekuatan aneh, tubuhnya meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dengan suara, "Sou", bayangan darah keluar dari kabut darah di bawah. Dengan beberapa gerakan, itu melewati area di mana pria lapis baja emas itu meledak. Setelah lampu merah darah menghilang, Liu Ming muncul di udara sekali lagi. Namun, kali ini, ada jimat emas mengkilap di tangannya. Tidak buruk, tidak buruk.
Siapa yang mengira aku bisa mendapatkan harta karun seperti itu begitu aku keluar dari segel? Namun, jika bukan karena dia diintimidasi olehku, tidak berani menyerang dari jarak dekat, meninggalkanku dengan waktu yang lama untuk melepaskan kekuatanku, aku khawatir aku tidak akan bisa menggunakan extinguishing jari dengan tubuh ini yang baru saja saya kendalikan. Liu Ming, melihat jimat emas di tangannya, senyum aneh muncul di wajahnya. Yang mengejutkan adalah jimat emas itu terus meronta-ronta di tangannya, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Tapi saat berikutnya, Liu Ming, dengan dingin mendengus dan meludahkan awan kabut darah emas samar. Segera, jimat emas itu menyala liar selama beberapa detik sebelum cahaya rohnya menyebar dan berubah menjadi jimat kuning yang usang. Segera setelah itu, tubuh Liu Ming tenggelam dan dia perlahan turun ke tanah. Tepat pada saat ini, segel hitam di antara alisnya berkedip beberapa kali dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bab 283 Tulang Naga Merah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Liu Ming melemparkan jimat di depannya, menjepitnya dengan tangannya dan menggosoknya. Segera, nyala api berdarah mulai membakar dengan keras di antara tangannya. Suara pria lapis baja emas memohon ketakutan datang dari jimat kuning. Senior, berhenti. Saya menyerah. Tolong jangan hapus kecerdasanku. Jika kamu menemaniku, aku pasti akan sangat membantu. Roh jimat belaka. Apakah Anda pikir saya tidak tahu cara membesarkannya? Petik 2. Daripada membiarkanmu hidup-hidup, lebih baik aku mengolah yang lain sendiri. Liu Ming, berkata tanpa ekspresi, dan kemudian dia dengan kejam menggosok tangannya. Pria lapis baja emas itu mengeluarkan tangisan menyedihkan lainnya dan gelombang gas hitam keluar dari jimat kuning. Setelah itu, tidak ada suara lagi. Kecerdasan jimat kuning ini sebenarnya telah begitu mudah terhapus oleh Liu Ming. Setelah melakukan ini, Liu Ming membuka mulutnya dan meludahkan keong mini yang tingginya sekitar 1 inci. Itu hanya berputar di depannya sebelum berubah menjadi keong besar yang tingginya sekitar 1 kaki. Itu tepatnya keong Sumeru. Liu Ming menempatkan jimat di keong Sumeru. Segera, jimat memasuki keong Sumeru. Selanjutnya, Liu Ming meletakkan keong. Matanya bersinar dengan cahaya dan melepaskan sejumlah besar energi mental yang menyapu tubuhnya. Roh pedang, sebenarnya ada 2. Pembudidaya pedang manusia memang sangat sulit untuk dihadapi. Mengolah teknik pedang terbang adalah sebuah pilihan. Dengan cara ini, embrio pedang 6 yin abadi ini akan sangat berguna. Hehe, kekuatan garis keturunan roh pedang sangat merepotkan orang lain. Bagi saya, menghapus jejak di atasnya bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, tubuh ini terlalu lemah. Teknik tulang gelap yang telah dia kembangkan sebelumnya juga dangkal dan tidak memiliki esensinya. Dia perlu menemukan kembali dirinya dengan benar. Cangkang kosong Scarlet Dragon seharusnya berguna. Sebelum semua ini, dia harus membersihkan di sini dulu dan pergi sesegera mungkin. Kalau tidak, junior dari Sirace akan bergegas. Ini akan membawa saya banyak masalah untuk menghadapinya dalam situasi saya saat ini. Mata Liu Ming melintas tak henti-hentinya saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan gerakan satu tangan, dia mengeluarkan jubah hijau dari keong Sumeru dan menutupi tubuhnya. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, cahaya pelangi menyala dan Liu Ming menyingkirkan keong Sumeru. Dengan menginjak tanah, dia berubah menjadi bola cahaya hitam dan melayang ke langit. Dia mengitari area sekitarnya seperti embusan angin sebelum mengumpulkan spanduk biru besar yang disisipkan ke samping. Dia menarik semuanya keluar, dan mereka sekali lagi menjadi setumpuk tebal bendera biru kecil. Saat bendera biru terakhir dicabut, jaring kristal besar yang semula menutupi seluruh langit segera berubah menjadi air laut yang memercik ke bawah. Cahayanya redup. Tubuh Liu Ming muncul di tengah area. Dia hanya melihat tumpukan bendera di tangannya sebelum menggosokkan kedua tangannya dan nyala api berdarah menyala. Nyala api kemudian mengubah semua tanda yang tersisa di bendera menjadi debu. Dia kemudian melambaikan tangannya ke bawah. Suara mendesing. Sebuah manik-manik hitam melesat ke langit dari tanah. Setelah beberapa kilatan, itu menghilang ke lengan Liu Ming. Kemudian dia bergegas ke daerah pegunungan. Li Kun merasa dia menjadi gila. Meskipun dia duduk dalam formasi besar di tengah danau kota terapung dari Sirace, dia seperti harimau di dalam sangkar saat dia berjalan bolak-balik di dalam formasi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan,
dan beberapa gumpalan noda darah merah terang muncul di bagian depan dadanya. Belum lama ini, dia tiba-tiba kehilangan koneksi dengan pria lapis baja emas. Akibatnya, dia tidak dapat bertahan melawannya, jadi tidak hanya pikirannya yang terluka, tetapi dia juga diserang oleh Vali. Dia memuntahkan beberapa suap darah, samar-samar merasa bahwa dia hanya tersisa setengah dari energinya. Ini secara alami menyebabkan dia terkejut dan marah. Dia segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada pria lapis baja emas itu. Namun, ketika dia ragu-ragu apakah dia harus melanggar perintah wanita berjubah pelangi dan segera bergegas ke daerah pegunungan, dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan bendera. Jadi, bahkan jika dia bergegas sekarang, lawannya pasti akan melarikan diri tanpa jejak. Apalagi lawan sebenarnya mampu membunuh pria lapis baja emas itu. Itu pasti bukan anak manusia itu. Kemungkinan besar ahli manusia tingkat kristal lain telah ikut campur dalam masalah ini. Tidak ada gunanya jika dia bergegas sendirian. Li Kun menggertakkan giginya dan ingin mencabik-cabik Liu Ming. 4 jam kemudian, di sebuah gua alami di pegunungan, Liu Ming duduk bersila di atas bantal kuning. Di depannya ada simulakrum pedang putih dan kuning yang panjangnya 2 inci melayang di udara. Ini adalah roh pedang yang telah dipadatkan Liu Ming dari pedang Taigang dan roh pedang yang diberikan oleh jejak roh immortal 6 Yin. Keduanya tampak serupa, tetapi yang satu hanya mengasuh selama beberapa tahun sementara yang lain telah mengasuh setidaknya selama 1000 tahun. Selain itu, kultivasi orang yang memurnikan embrio pedang sangat berbeda, sehingga perbedaan antara keduanya sangat lebar. Berbicara secara logis, dua roh pedang yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh sekarang terekspos di udara dengan cara yang arogan. Jika penggarap pedang lain tahu tentang ini, mereka mungkin akan lebih tercengang. Liu Ming, dengan cepat membentuk tanda tangan dengan kedua tangannya sambil mengucapkan mantra yang sangat tidak jelas. Pada saat yang sama, cahaya hitam samar dipancarkan dari permukaan tubuhnya dan jimat hitam di antara alisnya bahkan mengeluarkan cahaya tajam yang mengeluarkan suara, "Po." Jimat hitam tiba-tiba berubah menjadi massa api hitam yang membara. Dengan sekejap, gumpalan api hitam melesat keluar dan secara kebetulan mendarat di simulakrum pedang kuning di depannya. Simulakrum pedang kuning yang awalnya tenang dan tidak bergerak segera mulai berdengung. Itu berjuang dengan sekuat tenaga di dalam api hitam, tetapi dia hanya harus tetap di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Liu Ming mengulurkan jari dan menunjuk ke simulakrum pedang putih. Dengan goyangan simulakrum pedang, ia terus melompat ke dalam api hitam dan langsung tumpang tindih dengan api kuning kecil. Dengan teriakan rendah, Liu Ming membuka mulutnya dan meludahkan bola darah esensi berwarna emas muda. Semua darah jatuh ke dalam api hitam tanpa meninggalkan setetes pun. Teng! Api hitam yang awalnya redup langsung berubah menjadi warna emas muda. Pada saat yang sama, dua pedang kecil, yang awalnya saling tumpang tindih, mulai bergabung dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, kedua pedang kecil itu telah berubah menjadi pedang emas samar yang berkilau seperti bintang. Baik sekali. Di bawah pengaruh api kesadaran, tanda 6 Yin abadi dapat dengan mudah dihapus. Semua kekuatannya dipindahkan ke roh pedang lainnya. Meskipun itu pasti akan kehilangan sebagian kecil dari kekuatannya, itu setidaknya 100 kali lebih kuat daripada jika saya tidak bisa menggunakannya. Petik 2. Selanjutnya, saya hanya perlu membiarkan roh pedang yang baru lahir ini ditempa dalam api kesadaran. Kemudian, saya benar-benar dapat menghilangkan kotoran berlebih di dalamnya dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Liu Ming melihat pedang emas di depannya, dia tidak bisa menahan senyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Selanjutnya, dia membiarkan pedang emas kecil itu terbungkus api di udara sementara dia mengeluarkan miniatur cangkang naga merah setinggi 1 kaki dari lengan bajunya. Namun, sebagian kecil dari perutnya yang lembut rusak parah. Naga merah tingkat kristal. Dengan kultivasi tubuh ini hanya percobaan yang enggan. Namun, anak manusia ini benar-benar buta. Dia tidak tahu bahwa esensi sejati dari naga itu ada di depannya selama ini. Liu Ming, setelah memeriksa Scarlet Dragon Shell di depannya untuk sementara waktu, jejak ejekan tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia tiba-tiba menggerakkan lengannya dan menggunakan satu tangan untuk menyentuh sisik merah yang tampak biasa di bawah kepala naga merah. Segera, lampu merah menyala di permukaan dan dia mengeluarkan kerangka kristal yang sangat besar.
Panjangnya setidaknya 70 hingga 80 kaki, dan seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya. Itu juga memancarkan cahaya merah samar. Ini tepatnya tulang lengkap naga merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mengejutkan. Ternyata setelah naga merah terluka parah, tidak hanya meninggalkan seluruh cangkang kosong, ia bahkan menggunakan teknik rahasia untuk menghaluskan tulang dan menyembunyikannya dalam sisik naga di lehernya. Liu Ming secara alami tidak dapat melihat melalui teknik rahasia ini. Namun, tidak mungkin menyembunyikannya dari Liu Ming. Sayangnya, itu adalah naga merah. Jika itu naga bumi atau naga emas, itu akan lebih baik. Namun, dalam keadaan ini, saya hanya bisa menggunakannya. Namun, anak manusia ini ingin mengolah seni neraka harimau naga. Sekarang dia mampu mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha setelah diserap oleh tulang naga. Hehe, tapi bagaimana saya bisa mengolah teknik kultivasi yang jahat seperti itu? Setelah saya selesai memodifikasi tubuh saya akan segera meninggalkan tempat terpencil ini. Saya akan menemukan cara untuk kembali ke domain iblis sehingga saya dapat mengolah aura iblis tertinggi saya. Liu Ming, menggunakan jarinya untuk menyentuh tulang naga yang sangat besar di depannya, mengungkapkan sedikit penyesalan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera membuat tanda satu tangan tanpa penundaan lebih lanjut. Api hitam di antara alisnya menyala dan untaian api lainnya keluar, mendarat tepat di tulang naga di depannya. Di bawah nyala api hitam, tulang naga mulai meleleh seperti lilin. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi butiran kristal seukuran kacang. Liu Ming melambaikan tangannya lagi dan meraih butiran kristal. Tanpa ragu-ragu, Liu Ming melemparkannya ke mulutnya dan menelannya. Selanjutnya, cahaya hitam di permukaan tubuh Liu Ming berkembang sekali lagi dan api hitam di antara alisnya mulai berputar. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kristal dan ekspresinya menjadi sangat menyakitkan. Pada saat yang sama, otot-otot di permukaan tubuhnya mulai menggeliat. Suara, beng-beng, yang padat datang dari kedalaman tubuhnya. Vena hijau tebal segera keluar dari kulitnya dan tubuhnya tiba-tiba terkoyak terbuka saat darah mengalir keluar. Bab 284 memurnikan harta karun. Area di mana daging telah terbelah bahkan memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Tulang putih awalnya memiliki beberapa tanda roh perak pada mereka, tetapi sekarang beberapa benang merah-merah perlahan muncul. Keduanya terjalin dan tumpang tindih satu sama lain. Setelah beberapa saat, yang terakhir anehnya meresap ke kedalaman tulang, tidak pernah terlihat lagi. Darah emas muda yang awalnya mengalir keluar dari lukanya tiba-tiba berhenti berdarah setelah beberapa saat. Liu Ming membentuk tanda dengan satu tangan sekali lagi. Api hitam yang melayang di atas tulang naga melompat dan mendarat di tulang lainnya. Tulang yang tampaknya sangat keras itu langsung disempurnakan menjadi pelet berkilau dan tembus pandang yang kemudian dihisap Liu Ming dengan paksa ke dalam mulutnya. Segera, suara ledakan datang dari tulang di tubuhnya. Permukaan tubuhnya langsung terbelah menjadi luka yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada lagi ekspresi kesakitan di wajahnya. Itu terlihat sangat aneh. Setengah hari kemudian, semua tulang naga berubah menjadi pelet kristal dan ditelan oleh Liu Ming, satu persatu sebelum dengan mudah meleleh ke tulangnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan drastis di tubuhnya. Ketangguhan tubuhnya mungkin telah meningkat lebih dari setengahnya. Tentu saja, esensi naga merah yang disempurnakan dari tulang naga tidak bisa sepenuhnya disempurnakan seperti ini. Liu Ming akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun sebelum benar-benar diserap. Liu Ming tidak puas dengan ini. Tatapannya menyapu cangkang naga merah di depannya dan dia meraihnya dengan satu tangan. Pergelangan tangannya bergetar sedikit dan segera, gelombang kejut hitam samar melonjak keluar dari 5 jarinya. Adegan mengejutkan muncul. Cangkang kosong itu bergetar dan mulai mengeluarkan suara, pu, pu, pu. Di bawah gelombang kejut ini, semua sisik merah mulai jatuh dari kulit naga. Mereka berubah menjadi bintik cahaya merah yang melesat ke segala arah dan sejumlah besar kabut hitam terbang keluar. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, Liu Ming menutupi semua sisik naga sebelum menariknya kembali ke tangannya. Melihat ratusan sisik merah di tangannya, Liu Ming mengungkapkan sedikit kebahagiaan di wajahnya. Tiba-tiba dia membuka mulutnya dan puluhan sisik melompat. Seperti ikan paus yang berenang di air, mereka tersedot ke dalam mulut Liu Ming.
Sisik lainnya bergetar dan melayang di udara tanpa bergerak. Selanjutnya, Liu Ming membentuk dua tanda tangan dengan tangannya dan meneriakkan sesuatu dengan suara rendah. Kedua matanya tiba-tiba melepaskan dua cahaya aneh yang sama sekali berbeda, satu emas dan satu ungu. Cahaya hitam samar yang awalnya dipancarkan dari tubuhnya tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi gumpalan cahaya ungu tua yang menari-nari di sekujur tubuhnya seperti makhluk hidup. Liu Ming duduk di posisi aslinya tanpa bergerak. Namun, selama proses ini, sisik merah mulai muncul di salah satu lengannya. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata, semua sisik merah muncul, masing-masing berkedip dengan cahaya merah yang berkilauan. Mereka tampaknya tumbuh secara alami di tubuhnya. Pada saat ini, Liu Ming santai dan menggoyangkan lengannya sedikit. Itu adalah lengan jahat yang sepenuhnya terbungkus sisik naga. Bagus. Aku telah menyerap esensi tulang dari naga merah ini. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi tubuh ini, dia tidak akan dapat menggunakan teknik ini dengan mudah. Liu Ming melihat lengan merah cerah di depannya, bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, cahaya emas dan perak ungu melintas di matanya dan segera, sisik merah di lengannya melintas dan menghilang ke kulitnya tanpa bekas. Lengannya sekali lagi menjadi cerah dan berkilau. Liu Ming tersenyum sedikit dan meletakkan lengan bajunya. Dia kemudian melambaikan tangannya ke sisik naga yang melayang di udara. Lusinan sisik ditembakkan ke arahnya dan dihisap ke dalam mulutnya. Putaran pemurnian lainnya telah dimulai. 4 jam kemudian, skala naga terakhir juga disempurnakan oleh Liu Ming. Tatapannya jatuh pada kulit naga yang telah menjadi halus. Meskipun kulitnya jauh lebih lembut, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kulit binatang biasa. Karena itu, dia hanya merenung sejenak sebelum mengerutkan alisnya. Gumpalan api hitam meluncur dan langsung melilit kulit naga. Liu Ming menjentikkan jarinya terus-menerus dan banyak tanda tangan hitam muncul satu demi satu. Setelah sekejap, mereka semua menghilang ke dalam api hitam tanpa jejak. Kulit naga merah yang awalnya terang secara bertahap melunak di bawah api hitam. Dari waktu ke waktu, gumpalan asap hijau akan keluar. Baunya sangat amis. Saat kulit naga menjadi jernih dan lembut, ukurannya juga mulai menyusut. Ketika Liu Ming melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba menghentikan tekniknya dan membalik tangannya. Segera, keong Sumeru muncul dari udara tipis. Hanya dengan memutar harta penyimpanan, itu mengeluarkan sejumlah besar berbagai bahan pemurnian yang awalnya disimpan Liu Ming di dalamnya. Sebagian besar dari mereka adalah barang-barang yang diperoleh Liu Ming dari membunuh musuh-musuhnya selama bertahun-tahun. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, bahan-bahan itu memasuki api hitam seperti lebah. Mereka langsung berubah menjadi cairan berwarna-warni yang masuk ke kulit naga. Selanjutnya, dia membuat tanda dengan 10 jarinya sekali lagi, menjentikkan api hitam. Kulit naga mulai terdistorsi dan berubah sesuai keinginannya. Setelah beberapa saat, baju besi kulit merah dengan banyak tulisan hitam yang tidak diketahui di permukaannya muncul di depan matanya. Dengan lambaian satu tangan, api hitam segera terpisah dari armor dan terbang kembali. Pada saat yang sama, armor kulit mengeluarkan suara, "Weng," dan samar-samar muncul di dalam jubah. Liu Ming melepas jubahnya dan melihat baju kulitnya. Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di atasnya dan menekan dengan 5 jarinya. Bang! Terdengar suara keras. Selanjutnya, cahaya merah dari armor kulit meluas dan lapisan tanda merah samar muncul entah dari mana. Sebenarnya ada 26 lapisan. Dalam sekejap, mereka menghilang satu demi satu. Ini harus dianggap sebagai senjata roh kelas tinggi. Sepertinya skill pemurnianku tidak berkurang banyak. Sayang sekali bocah ini benar-benar tidak memiliki bahan yang bagus. Kalau tidak, bukan tidak mungkin bagiku untuk memperbaiki armor berkualitas tinggi dengan beberapa bahan tambahan lagi. Saat ini, saya hanya bisa menggunakan yang ini. Liu Ming melihat armor kulit di tubuhnya. Dia sepertinya tidak puas saat dia menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menutupi tubuhnya dengan jubah panjang dan membuat gerakan menggenggam dengan satu tangan. Setelah fluktuasi, bola cairan emas dan sepotong tanah liat emas pucat muncul di tangannya. Itu adalah kotoran emas api berkilau dan esensi emas. Anak nakal yang bodoh. Hal yang baik hanya digunakan sebagai bahan amplifikasi sederhana. Petik 2. Biarkan aku memanfaatkan harta ini dengan baik.
Di sisi lain, kotoran istirahat esensi emas ini memang bahan terbaik untuk memurnikan pil. Namun, saya tidak mahir dalam seni alkimia, jadi apa gunanya saya menyimpannya? Namun, dengan menggabungkannya dengan mutiara air berat, aku akan bisa memperbaiki harta itu. Ini bukan pemborosan bahan ini. Petik 2. Melihat kedua bahan itu, matanya menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Selanjutnya, lengan Liu Ming bergetar dan lampu hijau dan lampu hitam terbang pada saat yang sama. Setelah sedikit spiral, mereka masing-masing berubah menjadi pedang cian pendek dan manik hitam. Itu adalah pedang bulan cian dan mutiara air berat. Awalnya, bahan yang digunakan untuk kedua alat sulap ini dapat dianggap baik-baik saja, tetapi metode pemurniannya sangat rendah. Sangat menyenangkan bagi saya untuk mengambil kesempatan untuk menyesuaikan batasan di dalam. Setelah menggunakan tatapan menghina untuk mengukur pedang Cian Mun dan mutiara air berat, nyala api hitam di antara alis Liu Ming bergulung dan mengembun sebelum mendarat di keduanya pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, api hitam yang ganas mengelilingi mereka berdua. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melambai ke ruang kosong di sampingnya. Puh. Emas api berkilau dan kotoran esensi emas bergerak dan mendarat di pedang dan manik-manik. Mereka berdua tenggelam oleh api hitam. Ekspresi wajahnya menjadi serius untuk pertama kalinya. Sebuah jari dengan cepat melesat di udara di depannya dan jimat hitam segera muncul entah dari mana. Mereka mengerumuni dua alat ajaib di dalam api hitam. Pedang dan manik-manik mulai mengeluarkan suara yang jelas, sementara gumpalan kabut hitam mulai menyembur keluar dengan suara bersenandung. Pemurniannya kali ini jelas jauh lebih lama dari waktu sebelumnya. Sehari dan satu malam berlalu. Ketika dua bola api hitam melintas di depan Liu Ming dan kembali ke alisnya, pedang emas kecil dengan bulan sabit timbul di gagangnya dan manik hitam yang sedikit lebih besar muncul. Emas api berkilau dan kotoran esensi emas menghilang ke udara tipis. Melihat ini, Liu Ming tertawa dan menunjuk ke arah pedang emas kecil dengan satu tangan. Segera, pedang itu melintas dan terbang di depannya. Hehe, itu benar-benar pedang kualitas terbaik. Itu hampir tidak bisa menahan infus roh pedang. Jadi, pedang terbang roh Yuan dapat berhasil dipadatkan segera. Salah satu lengan Liu Ming bergerak dan dia mengulurkan dua jari untuk menggenggam pedang emas kecil itu. Dia menundukkan kepalanya dan memeriksa pedang dengan kekuatan mentalnya. Senyum muncul di wajahnya. Selanjutnya, dia terbang ke satu sisi langit dan melambai ke bayangan pedang lainnya yang masih dikelilingi oleh api hitam. Ketika api hitam terbang ke alisnya, bayangan pedang kabur dan tanpa suara muncul di depannya dalam gelombang fluktuasi. Melihat pedang emas kecil dan roh pedang di depannya, Liu Ming menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang lain mengulurkan tangan dan meraih roh pedang, lalu menekannya ke pedang di tangannya yang lain. Pada saat yang sama, api hitam di sekitar alis Liu Ming sedikit berputar dan energi mental yang sangat kuat melonjak keluar. Energi mental langsung memadat dan berubah menjadi pilar cahaya kristal berkabut yang langsung memasuki pedang emas kecil. Namun, pada saat ini, Liu Ming tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Cahaya berkilau di alisnya menghilang dan pedang emas kecil dan bayangan pedang di tangannya secara bersamaan dibuang. Tubuhnya bergetar dan langsung terjatuh. Bab 285. Pedang bulan emas. Api hitam di alis Liu Ming tiba-tiba menjadi kabur dan berubah menjadi bola bayangan saat terbang menjauh dari tubuh Liu Ming. Pada saat ini, gelombang nyanyian Buddha datang dari tubuh Liu Ming dan lingkaran putih susu tersebar dari tubuhnya. Mengikuti fluktuasi di udara, gelembung berkilauan seukuran kacang diam-diam muncul di tengah cahaya. Dengan hanya berputar, ada 8 jimat keabu-abuan yang tampak biasa muncul darinya. Ketika jimat ini muncul, mereka hanya seukuran sebutir beras. Namun, dengan goyangan angin, mereka menjadi sebesar pertarungan dan tiba-tiba, mereka menghilang. Pada saat berikutnya, bayangan lebih dari 100 kaki jauhnya dari puncak gunung tempat gua itu tiba-tiba mulai beriak di udara sekitarnya. 8 jimat abu-abu berkabut diam-diam muncul dan secara bersamaan menerkam ke tengah, secara akurat membungkus bayangan di dalamnya. Tidak, aku telah melarikan diri dari tempat terkutuk itu dengan susah payah. Aku tidak akan pernah kembali. Suara gila seorang pria aneh tiba-tiba keluar dari api hitam. Nyala api mulai memanas dan berubah menjadi teratai api hitam. Setiap kelopak teratai berjuang mati-matian di jimat abu-abu. Namun, saat ini,
8 jimat abu-abu tiba-tiba mulai bersinar terang. Mereka perlahan-lahan berbalik di luar teratai api hitam dan kemudian bergabung menjadi formasi jimat abu-abu setinggi 10 kaki, dan cahaya warna-warni melesat keluar. Jeritan yang menyedihkan. Teratai hitam kemudian berubah menjadi abu setelah cahaya warna-warni menghilang. Api hitam muncul lagi, tapi jauh lebih redup dari sebelumnya. Kemudian, jimat abu-abu berputar dan cahaya warna-warni dengan cepat menyebar satu demi satu. Itu langsung menyelimuti api hitam menjadi bola cahaya berwarna-warni. Setelah itu, formasi jimat membungkus bola cahaya dan menembak kembali ke puncak gunung tempat asalnya. Setelah beberapa saat, itu menghilang ke dalam gelembung yang berkilauan. Gelembung berkilauan itu bergetar dan nyanyian Buddhis dari dalam segera berhenti. Cahaya putih susu di sekitarnya bahkan menghilang dengan sekejap. Selanjutnya, gelembung itu hanya berkedip beberapa kali di udara sebelum turun dan kembali ke tubuh Liu Ming tanpa suara. Liu Ming masih terbaring di lantai gua, tidak bergerak sama sekali. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, salah satu jarinya sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, Liu Ming akhirnya mengerang dan perlahan duduk dengan mata terbuka. Tapi sekarang matanya penuh kebingungan dan dia tampak seperti sedang melamun. Beberapa saat kemudian, mata Liu Ming akhirnya mendapatkan kembali kejelasan. Namun, dia segera melompat dengan gemetar. Dia mengangkat tangannya dan memeriksa dirinya sendiri sekali lagi. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, ketika Liu Ming terkena tinju kristal level cultivator pria lapis baja emas itu, meskipun dia tidak segera mati di bawah perlindungan sisik naga, dia hampir mencapai batasnya. Tepat saat dia akan berpura-pura mati dan memikat pria lapis baja emas itu lebih dekat, dan bahkan mengorbankan pedang taigangnya sendiri tanpa ragu-ragu untuk memberinya pukulan terakhir, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia muncul di ruang misterius abu-abu sekali lagi. Saat dia terkejut, dia melihat ke Liu Ming, lainnya yang memberinya senyum aneh sebelum berubah menjadi bola api hitam dan menghilang. Pada saat ini, ketakutan di hatinya seperti kabut hitam yang menyelimutinya. Meskipun dia penuh dengan keraguan dan kekhawatiran, dia tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang di ruang misterius ini. Pada akhirnya, dia tinggal di ruang ini selama 7 atau 8 hari. Dan tiba-tiba, udara berfluktuasi dan bola cahaya warna-warni muncul tanpa peringatan. Mata Liu Ming tiba-tiba menjadi gelap dan kesadarannya entah kenapa kembali ke tubuhnya. Liu Ming mengukur tubuh yang benar-benar berbeda dari sebelumnya dan wajahnya secara alami ragu-ragu. Dalam sekejap, dia bisa merasakan bahwa tubuh ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia perlahan mengepalkan kedua tangannya dan kekuatan yang luar biasa melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia sekali lagi menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindai tubuhnya dan merasakan bagian yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Dia lebih terkejut. Liu Ming menarik kembali kekuatan mentalnya dan menyentuh baju besi merah yang baru dia kenakan. Dia kemudian melihat pedang pendek yang mempesona di tanah dan manik-manik hitam yang lebih besar dari sebelumnya serta bayangan pedang emas yang mengambang. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah beberapa kali. Tidak peduli seberapa bodohnya dia sekarang mengerti bahwa sesuatu telah mengambil alih tubuhnya sebelumnya dan kemungkinan besar, dirinya, kedua yang tiba-tiba menghilang dari ruang misterius. Namun, jika orang itu berencana untuk memilikinya, mengapa dia tiba-tiba kembali ke tubuhnya? Mungkinkah dia tidak berhasil memilikinya? Dan sebelum dia meninggalkan ruang misterius itu, bola apa yang tiba-tiba muncul di ruang itu? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan aku yang kedua? Serangkaian pertanyaan ini muncul di hati Liu Ming dan menyebabkan wajahnya menjadi sangat suram. Dia tidak menunjukkan kebahagiaan karena lolos dari kematian kali ini. Untungnya, pikiran Liu Ming tidak normal dan dia tahu bahwa meskipun kerasukan itu aneh, selama dia membuat persiapan sebelumnya, bukan tidak mungkin baginya untuk menahannya. Pedang emas dan manik hitam semuanya jatuh ke tangan Liu Ming. Saat bayangan pedang berkabut lainnya melakukan kontak dengan kulit Liu Ming, itu menghilang dalam sekejap ke tubuhnya tanpa jejak. Liu Ming terkejut dan dengan cepat menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindai tubuhnya. Dia menemukan bahwa bayangan pedang emas diam-diam berhenti di dekat laut rohnya di dantiannya dan tidak bergerak sama sekali. Adapun dua roh pedang asli, mereka sudah lama pergi. Liu Ming mengerutkan alisnya dan menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi secara singkat dengan roh pedang. Setelah itu,
Liu Ming pertama kali terkejut dan kemudian sangat gembira. Dia dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang terkandung dalam roh pedang dan senang pedang ini dapat terhubung ke pikirannya. Seolah-olah itu telah dikultivasikan olehnya sejak awal. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi dia samar-samar bisa menebak bahwa pedang emas ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan dua pedang yang hilang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan semua ini. Liu Ming berpikir seperti ini dan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Tatapannya sekali lagi mendarat di pedang pendek emas dan manik hitam di tangannya. Kedua alat sulap ini memberinya perasaan yang akrab namun asing. Namun, tanpa ragu, keduanya harus menjadi pedang bulan cian asli dan mutiara air berat. Dia meraih pedang pendek emas dan dengan hati-hati memeriksanya dengan kesadarannya. Segera, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. 28 pembatasan. Itu adalah senjata roh kelas atas. Bagaimana mungkin? Dia berteriak dan segera menamparkan pedang pendek emas dengan satu tangan. Segera, suara yang jelas dipancarkan dari tubuh pedang, dan pada saat yang sama, lapisan jimat emas muncul dari udara tipis dari pedang kecil. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Memang, 28 mantra pembatasan telah muncul di pedang emas kecil ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar kembali. Kemudian, dia melemparkan valinya ke pedang pendek dan meraih pegangannya untuk dengan sembarangan menebas dinding batu di sisi gua. Suara mendesis terdengar. Cahaya keemasan yang panjangnya beberapa puluh kaki dengan mudah terbang keluar dari ujung pedang dan menembus dinding batu seperti tahu, meninggalkan bekas luka yang dalam di permukaan dinding batu. Itu benar-benar senjata roh kelas atas, meskipun itu hanya yang terendah dari mereka. Tapi itu juga senjata roh kelas atas, dan senjata roh kelas tinggi sama sekali tidak sebanding dengannya. Namun, itu memang pedang Qian Mun yang asli. Jadi bagaimana orang itu membuat senjata roh kelas tinggi ke kelas atas dalam sekejap? Tidak, emas di atasnya tampak agak akrab. Bukankah ini Glaze Fire Gold? Liu Ming pertama-tama bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan hati-hati memeriksa pedang mengkilap itu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada lapisan material tambahan pada pedang itu. Dia tercengang. Glaze Fire Gold bisa meningkatkan kekuatan senjata roh sampai batas tertentu. Tentu saja dia tahu, tapi itu hanya jika dia menggunakan bahan ini untuk membungkus pedang Qian Mun, itu hanya akan menaikkan level batasan paling banyak 1 atau 2 level. Belum lagi senjata roh kelas atas. Dia sekali lagi menggunakan jejak rohnya untuk mempelajari dengan hati-hati lapisan jimat kompleks yang tak tertandingi pada pedang. Dia menemukan bahwa terlepas dari batasan tambahan, banyak dari 10 atau lebih jimat berbeda dari yang asli. Dia cukup terkejut. Seseorang dengan kemampuan seperti itu tidak diragukan lagi adalah seorang master refiner sejati. Bahkan di antara ahli penyulingan, dia mungkin salah satu yang terbaik. Namun, pedang kelas atas ini tidak cocok disebut pedang bulan cian. Itu lebih cocok untuk disebut pedang bulan emas. Tatapannya sekali lagi jatuh pada manik-manik hitam. Sepintas, mutiara itu sepertinya tidak banyak berubah, selain ukurannya yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Liu Ming membentuk tanda dengan satu tangan dan menunjuk ke manik-manik. Bang! Petik 2. Di permukaan manik, gambar ilusi dari 25 formasi berlapis muncul. Itu hanya senjata roh kelas tinggi. Wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun, pada saat berikutnya, formasi pada manik-manik itu tiba-tiba bergetar. Dengan suara, Hong, itu berubah menjadi kabut hitam tebal. Di dalam, gambar gunung kecil berwarna kuning tanah bisa terlihat samar-samar. Ini, ekspresi Liu Ming membeku sekali lagi. Bab 286 kembali. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika mutiara air berat diaktifkan, tidak ada hal seperti itu. Liu Ming cukup terkejut dan buru-buru mengeluarkan energi mentalnya untuk memindai bagian dalam manik. Setelah beberapa saat, dia buru-buru menggoyangkan lengan bajunya. Sebuah bola cahaya biru melintas dan keong Sumeru yang sebelumnya disimpan oleh Liu Ming muncul sekali lagi. Liu Ming meraih keong Sumeru dan memperluas jejak rohnya ke dalamnya. Segera, dia berteriak, kotoran esensi emas memang telah menghilang. Orang itu benar-benar melarutkan bahan semacam ini ke dalam mutiara air berat, tapi dia hanya mengangkatnya menjadi senjata spiritual tingkat tinggi. Ekspresinya secara alami dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya.
Dia awalnya berencana menggunakan sepotong kotoran esensi emas ini untuk memperbaiki tungku pil kelas atas, tetapi sekarang semuanya telah digunakan oleh orang yang mencuri tubuhnya darinya. Ratapan di hati Liu Ming hanya berlangsung sesaat. Setelah sedikit berpikir, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Jika dia bisa dengan mudah menaikkan Qianmun Sword menjadi senjata kelas atas, bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa berharganya material ini? Setelah beberapa kedipan matanya, Liu Ming menyingkirkan barang-barang lainnya, termasuk keong Sumeru. Bola gas hitam segera keluar dari tubuhnya. Liu Ming bergegas keluar dari puncak gunung dan tubuhnya muncul tinggi di langit. Dia mengangkat kepalanya, menggunakan jejak rohnya untuk mencari di sekitar. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain, dia membalik tangannya. Manik hitam muncul di tangannya. Liu Ming menggumamkan mantra dan mulai menuangkan valinya ke dalam manik-manik dengan liar. Pergelangan tangannya tenggelam, karena manik-manik itu langsung menjadi lebih dari 5.000 kg beratnya. Jika Liu Ming tidak berhati-hati dan meningkatkan kekuatannya, dia akan benar-benar membiarkan harta itu jatuh dari 5 jarinya. Tetapi, pada saat berikutnya, dia berhenti melantunkan dan mengangkat alisnya. Manik-manik di tangannya tiba-tiba terbang menuju gunung kecil di dekatnya yang tingginya beberapa ratus kaki. Saat manik-manik itu meninggalkan tangannya, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dan menabrak puncak gunung. Ledakan, bayangan gunung kuning tanah yang sangat besar melintas dari dalam kabut hitam. Kemudian kabut hitam berubah menjadi sungai hitam panjang. Setelah beberapa melingkar di sekitar gunung besar, keduanya turun bersama dengan suara gemuruh. Suara keras dan mengejutkan bergema. Di bawah tekanan bayangan gunung kuning tanah yang sangat besar, gunung di bawahnya segera retak dan meledak. Pada saat yang sama, kabut hitam di area dalam radius beberapa kilometer melonjak dan menyebabkan ruang tiba-tiba menjadi sangat tebal. Melihat ini, hati Liu Ming bergetar. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh senjata roh kelas tinggi. Selain itu, dia belum menggunakan semua valinya dan pembatasan baru yang ditambahkan pada manik-manik itu tidak pernah benar-benar disempurnakan. Dengan ekspresi termenung di wajahnya, dia melambaikan tangannya ke udara. Bayangan gunung kuning tanah dan kabut hitam di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Adapun manik-manik hitam, itu mengeluarkan suara keras saat terbang dari tumpukan batu. Setelah beberapa kilatan, itu kembali ke tangan Liu Ming. Dia dengan hati-hati memeriksa manik-manik itu sebelum memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan bola hijau terbang keluar. Setelah didesak oleh mantra, tiba-tiba berubah menjadi perahu terbang biru sepanjang 20 kaki. Tubuh Liu Ming melintas dan dengan ketukan kakinya, dia terbang ke perahu. Perahu berubah menjadi bola lampu hijau dan terbang di udara. Pada saat ini, piring ajaib muncul di tangan Liu Ming. Dia menggunakan piring untuk mengemudikan perahu. Beberapa jam kemudian, dia tiba di tepi pegunungan tanpa suara dan muncul di puncak gunung terdekat. Disinilah dia bertarung dengan pria lapis baja emas sebelumnya. Liu Ming yakin bahwa tidak ada tentara balap laut di sini sebelum dia benar-benar berani mengusir kapal itu. Tatapannya menyapu bebatuan besar di gunung dan tanah. Dia dengan mudah memutuskan bahwa dia sudah lama tidak dirasuki oleh pria lain. Paling-paling dia hanya butuh 3 atau 4 hari. Selanjutnya, dia membalik tangannya lagi dan setumpuk bendera formasi biru muda dan kotak giok muncul di tangannya. Belum lama ini, ketika dia sedang memeriksa item di Keong Sumeru, dia tidak sengaja menemukan 2 item tambahan. Dia mengenali bendera itu. Mereka sebelumnya dimasukkan ke dalam lingkungan area ini. Adapun jimat di dalam kotak giok, dia memiliki tebakan yang samar, tapi dia tidak terlalu yakin. Berdiri di depan kapal terbang, dia memasukkannya kembali ke lengan bajunya. Kemudian dia mendesak perahu untuk pergi. Namun, saat dia lepas landas, dia membentuk tanda dengan satu tangan dan menunjuk ke kapal terbang. Segera, lapisan pembatasan penyembunyian menyebabkan perahu menjadi seringan bulu. Dia sudah mengambil keputusan. Jika dia bertemu mata-mata dari perlombaan laut di dekat kota besar, dia akan segera berbalik dan melarikan diri ke negara Dasuan. Kekhawatirannya jelas tidak perlu. Setelah terbang selama setengah hari, dia tidak menemukan pengintai dari Sirace. Sebaliknya, dia bertemu dengan sekelompok murid manusia. Di antara mereka ada beberapa murid sekte hantu barbar. Liu Ming sangat gembira dan segera pergi untuk menyambut mereka. Dari murid-murid ini,
Liu Ming mengetahui bahwa pertempuran telah berakhir lebih awal karena campur tangan para ahli tingkat pil palsu. Selanjutnya, tentara perlombaan laut sudah mundur. Dia terkejut dan senang. Setelah meminta sedikit lagi, dia juga tahu bahwa Zhang Xiuniang dan beberapa rekan lainnya yang menyelinap ke kota terapung bersamanya telah kembali ke kota besar. Belum lama ini, Sekte Hantu Barbar juga telah mengirim beberapa kelompok murid untuk mencari satu-satunya orang yang hilang. Liu Ming santai dan terbang dengan kecepatan penuh menuju kota besar. Beberapa jam kemudian, Liu Ming muncul di area Sekte Hantu Barbar. Selanjutnya, dia berada di depan pemimpin Sekte Hantu Barbar dan paman bela diri Yan. Bagus. Keponakan bela diri Liu, setelah kepergianmu untuk waktu yang lama, pemimpin sekte dan aku awalnya berpikir bahwa kamu mungkin telah mengalami kecelakaan. Sekarang setelah kami melihatmu kembali dengan mata kepala sendiri, kami bisa tenang. Wajah marsial paman Yan agak pucat, tapi matanya masih dipenuhi kepuasan ketika dia melihat Liu Ming. Jelas bahwa pertempuran telah merusak Yuan Qi-nya sedikit, dan dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Seharusnya aku tidak membuatmu begitu khawatir. Ketika saya melarikan diri dari kota terapung, saya tiba-tiba bertemu dengan penggarap tingkat kristal dari perlombaan laut dalam perjalanan kembali. Dengan bantuan jimat emas, saya bersembunyi di pegunungan terdekat dan baru saat itulah saya berani kembali ke kota. Paman bela diri, tolong maafkan aku. 10.000 tulang iblis telah dibawa pergi. Wajah Liu Ming penuh dengan rasa malu. Junior Liu, tidak perlu khawatir. Sangat beruntung bahwa Anda dapat melarikan diri dari master level pil palsu. Karena pihak lain sangat kuat, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk itu. Bahkan jika saya ada di sana, hasilnya akan sama. Pemimpin Sekte Hantu Barbar tertawa pahit. Marsial Paman Yan juga menghela nafas ringan. Itu benar, tidak ada yang akan mengira bahwa royalti lautan luas akan mengirim seorang kepala istana untuk membantu 3 klan Yunchuan. Jika bukan karena bantuan Yuan Mo, kita pasti sudah musnah. Aku pernah mendengar bahwa pasukan Sirace telah kembali ke kerajaan Haiyue. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang kesepakatan akhir antara sekte kami dan perlombaan laut. Petik 2. Ekspresi Liu Ming sedikit santai, tapi dia masih bertanya dengan sedikit keraguan. Gencatan senjata itu sangat sederhana. Marsial Paman Yan perlahan menjawab, semua tanah yang telah diduduki 3 klan Yunchuan adalah milik mereka. Mereka tidak akan lagi menyerang daerah dalam selama 300 tahun, dan kami juga tidak akan mengirim pasukan ke negara-negara pantai ini. Apa, negara-negara ini telah menjadi wilayah mereka sejak itu? Bukankah memelihara harimau ini menyebabkan masalah? Wajah Liu Ming sedikit berubah. Begitu perlombaan laut menduduki negara-negara pesisir untuk waktu yang lama, mereka mungkin benar-benar berakar di negara-negara ini. Akan jauh lebih sulit daripada sekarang untuk mengusir mereka setelah beberapa ratus tahun. Kami secara alami tahu tentang ini juga. Tetapi mereka mendapat dukungan dari royalti lautan luas. Bahkan Yuan Mo tidak bisa membuat mereka membuat terlalu banyak konsesi, dan ada juga beberapa alasan tersembunyi. Kami sudah mendiskusikan ini dengan sekte, saat ini kami hanya bisa menyetujui persyaratan mereka. Marsial Paman Yan menjawab dengan cemberut. Jadi begitu. Sepertinya ras manusia kita tidak cukup kuat. Tapi bagaimana mereka bisa dengan mudah mengirim ahli pil palsu? Liu Ming menghela nafas dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 287. Pemimpin Sekte Hantu Barbar berkata dengan sedikit batuk, karena saudara muda Liu telah maju ke level cair, Anda sekarang berhak membaca beberapa materi yang disegel, termasuk informasi royalti laut luas. Jika Anda tertarik, saya dapat memberi Anda pengenalan umum. Petik 2. Terima kasih, kakak senior. Liu Ming sedikit membungkuk padanya. Saya tidak tahu seberapa banyak yang saudara ketahui tentang benua Yunchuan kami. Apakah kamu tahu seberapa besar dunia di luar Yunchuan? Pemimpin Sekte Hantu Barbar bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku pernah mendengar orang mengatakan sebelumnya bahwa benua Yunchuan kita tidak besar. Di luar Yunchuan, ada benua Zongtian. Dari situlah leluhur bela diri 6 Yin berasal. Petik 2. Liu Ming menjawab, sangat jarang bagi junior untuk mengetahui nama benua Zongtian. Pemimpin Sekte Hantu Barbar berkata perlahan. Namun, apa yang disebut benua Yunchuan tidak lebih dari nama yang diberikan Sekte Yunchuan padanya.
Nama sebenarnya adalah Pulau Yunchuan dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan benua nyata seperti benua Zongtian. Ada miliaran manusia di benua Zong. Ada sekte kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan tempat itu adalah tempat ras manusia kita berasal. Petik 2. Selain itu, ada benua Savage, yang diperintah oleh iblis, dan benua segudang iblis, yang diperintah oleh iblis. Selain itu, ada beberapa subbenua yang lebih kecil yang hanya 1/1000 ukuran dari benua yang sebenarnya. Meskipun mereka ditempati oleh orang luar lainnya, mereka berkali-kali lebih besar dari kita. Petik 2. Dunia luar sebenarnya sangat luas. Liu Ming berkata dengan heran. Pemimpin sekte hantu barbar melanjutkan sambil tersenyum, di luar benua ini ada lautan tanpa akhir. Lautan luas adalah wilayah laut yang mencakup Pulau Yunchuan kami. Daerah ini memiliki ribuan pulau. Ada 7 atau 8 pulau yang lebih besar dari Yunchuan, dan lebih dari 10 pulau berukuran sama dengan Yunchuan. Sebagian besar pulau ini ditempati oleh Sirace dan Demonic Beast kuat lainnya. Kekuatan paling kuat adalah royalti lautan luas. Itu juga dikenal sebagai klan skala emas. Klan ini tidak hanya menempati pulau-pulau terbesar, mereka juga memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hanya master level pil palsu saja, seharusnya ada sekitar 10 dari mereka. Petik 2. Ras laut selalu arogan. Mereka tidak ingin berurusan dengan ras lain. Selain itu, Yunchuan adalah tempat terpencil, jadi kami hanya tahu sedikit tentang satu sama lain. Tapi kami kurang lebih terkait dengan sekte manusia di benua Zongtian. Ini juga menyebabkan royalti laut luas menjadi agak takut. Oleh karena itu, kali ini, pengiriman ahli tingkat pil palsu yang tiba-tiba dari klan untuk membantu klan Tiga Laut berada di luar dugaan kami. Jadi begitulah. Liu Ming mengerti. Royalti laut luas benar-benar sangat kuat. Jika Junior Brother benar-benar tertarik dengan rahasia ini, Anda dapat mempelajari lebih detail sendiri. Kata pemimpin sekte hantu barbar sambil memutar-mutar janggutnya. Liu Ming mengangguk. Meskipun kami telah menyerukan gencatan senjata, kemungkinan mereka akan kembali pada kata-kata mereka tidak tinggi, masih akan ada banyak orang yang ditempatkan di sini. Sekte kami sedang mendiskusikan masalah ini beberapa hari ini. Saudara Junior Liu adalah level cair penggarap. Mungkin Anda akan ditempatkan di sini untuk sementara waktu. Petik 2. Pemimpin sekte hantu barbar berharap dia berkontribusi sedikit. Itu adalah tanggung jawab Liu Ming. Dia tidak ragu-ragu. Tapi, Martial Nephew Liu baru saja maju ke liquid level, sebaiknya kita menugaskan orang lain untuk ditempatkan di sini terlebih dahulu. Martial Paman Yan, yang berada di samping, tiba-tiba mengatakan ini. Ya, saya harus membiarkan saudara muda Liu mengkonsolidasikan kultivasinya. Petik 2. Pemimpin sekte hantu barbar berbalik dan menjawab dengan hormat. Liu Ming secara alami mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan pulang, Liu Ming mempelajari beberapa detail lagi dari pemimpin sekte hantu barbar. Penggarap tingkat kristal dari sekte untungnya tidak kehilangan nyawa mereka, tetapi penggarap tingkat cair dan utusan roh menderita banyak korban. Dalam pertempuran ini, 6 atau 7 master level cair dari sekte hantu barbar tewas. Di antara mereka adalah Zuchi dan pemimpin fraksi Yin, yang tidak pernah disukai Gui Rukuan. Ketika Liu Ming mendengar berita kematian Zuchi, wajahnya sedikit berubah. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan paman bela diri, saat itu, mereka telah bertemu beberapa kali dan dia sangat ramah padanya. Karena itu, dia secara alami merasakan sepotong kesedihan di hatinya. Liu Ming mengobrol dengan keduanya sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Keponakan bela diri Liu, ketika Anda memiliki waktu luang, Anda harus berlatih teknik pemurnian mayat yang saya ajarkan kepada Anda. Mata marsial Paman Yan berkedip 2 kali sebelum dia berbicara. Liu Ming sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia segera membungkuk sebagai tanggapan sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Paman bela diri, sepertinya kamu benar-benar sangat memikirkan saudara muda Liu. Setelah sosok Liu Ming menghilang di pintu masuk, pemimpin sekte hantu barbar tiba-tiba bertanya pada paman bela diri Yan sambil tersenyum. Apa pendapat Anda tentang kinerja Martial Nephew Liu dalam pertempuran ini? Martial Paman Yan bertanya dengan mata menyipit. Dalam hal kekuatan saja, saudara muda Liu luar biasa. Kalau tidak, para murid tidak akan membandingkannya dengan Sang Xiuniang. Pemimpin sekte hantu barbar menjawab dengan jujur. Kalau begitu,
Mengapa aku tidak memikirkannya dengan baik? Bagaimanapun, mayat besi berbulu hijauku akan menjadi mayat perak sejati dalam waktu singkat jika tidak ada yang salah setelah pertempuran ini. Pada saat itu, semakin kuat Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan dapat menaklukkannya. Marsial Paman Yan berkata perlahan. Itu benar. Pemimpin Sekte Hantu Barbar berkata dengan ekspresi aneh. Karena saudara muda Liu mahir dalam seni pedang terbang, apakah dia benar-benar berencana untuk fokus pada budidaya seni pedang di masa depan? Hehe, siapa tahu. Karena dia telah maju ke level cairan tengah, dia akan membuat pilihannya sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu dan aku campuri. Marsial Paman Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Pemimpin Sekte Hantu Barbar mengungkapkan ekspresi serius saat dia menganggukkan kepalanya. Namun, pada saat berikutnya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Paman bela diri, masalah tentang Kaisar Setan Laut seharusnya tidak salah. Master tingkat pil emas benar-benar muncul. Saya benar-benar berpikir itu hal yang mengerikan. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tidak peduli siapa yang menang, tidak akan mudah bagi Yun Chuan untuk mempertahankan kemerdekaan aslinya. Tidak perlu rekan Yuan Mo untuk menipu kita. Jika tidak, dengan kekuatan royalti lautan luas, tidak akan mudah untuk membuat 3 klan mundur. Aku takut Kaisar Setan Laut yang membentuk pil emas adalah pasti benar. Adapun masalah antara royalti lautan luas dan Kaisar, itu bukan sesuatu yang bisa kita campuri. Marsial Paman Yan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum perlahan menjawab. Namun, tidak peduli seberapa kuat seorang Master Pil Emas, royalti lautan luas telah mendominasi daerah ini selama bertahun-tahun. Mungkin saja pertempuran antara keduanya akan menemui jalan buntu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Apa yang bisa kita lakukan selama periode ini adalah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dan melindungi diri kita sendiri. Apa pendapatmu tentang proposal untuk mendirikan aliansi Yun Chuan? Aliansi Yun Chuan akan menjadi hebat. Di masa depan, seluruh umat manusia mungkin menghadapi musuh yang kuat. Kami, sekte besar, harus bersatu untuk memiliki kesempatan bertarung dengan mereka. Saya tidak tahu apakah 3 orang suci dan Six Sions Plan akan berhasil. Sebagian besar sekte harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Pertama, memilih 3 pembudidaya yang memiliki potensi untuk menerobos ke tingkat pil palsu, dan 9 utusan roh dengan potensi paling luar biasa. Kedua, latih mereka dengan seluruh sumber daya Yun Chuan untuk mendapatkan 1 atau 2 penggarap pil palsu dan bahkan master tingkat pil emas dalam 1000 tahun. Bagaimana jika kita gagal? Pemimpin Sekte Hantu Barbar berkata dengan senyum pahit. Rencana ini harus menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material, dan setiap sekte harus berkontribusi. Jika seseorang dari sekte dipilih, tentu saja, sektenya akan bersedia menyumbangkan sumber daya. Tapi bagaimana jika tidak ada yang terpilih? Saya khawatir sekte manapun tidak akan senang untuk memelihara orang-orang dari sekte lain. Petik 2. Itulah sebabnya rekan Yuan Mo menyarankan di akhir agar kami memilih 9 orang untuk meninggalkan sekte mereka dan bersumpah bahwa dalam kehidupan ini mereka akan bertarung bersama dan melindungi seluruh pulau dan tidak pernah ikut campur dalam perselisihan antar sekte. Mata marsial Paman Yan berbinar saat dia perlahan berbicara. Sumpah belaka, bagaimana itu bisa menahan orang-orang yang kultivasinya meningkat pesat di masa depan? Kecuali dia bisa membuat kontrak darah yang bisa membatasi bahkan penggarap pil emas. Petik 2. Namun, kontrak darah ini telah hilang di Yun Chuan selama bertahun-tahun, di mana kita bisa menemukannya. Pemimpin Sekte Hantu Barbar menggelengkan kepalanya dan berkata, Bab 288. Pernahkah kamu memikirkan orang seperti apa Yuan Mo itu? Karena dia telah membuat saran seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia hanya mengatakan sebagian dari proposal. Seharusnya ada beberapa hal yang belum dipublikasikan, kata marsial Paman Yan sambil tersenyum. Marsial Paman berarti Yuan Mo mungkin memiliki kontrak darah atau sesuatu yang serupa di tangannya yang dapat menghilangkan kekhawatiran sekte kita. Pemimpin Sekte Hantu Barbar bertanya dengan nada bingung. Hehe, dia pasti memiliki beberapa chip penting di tangannya. Jika tidak, jika dia ditolak oleh sekte, bukankah itu akan menjadi aib besar? Saya percaya semuanya akan menjadi jelas pada konferensi berikutnya, kata marsial Paman Yan dengan percaya diri. Pemimpin Sekte Hantu Barbar mengangguk. Setelah Liu Ming berjalan keluar dari Aula Batu,
dia sedikit ragu dan tidak langsung kembali ke rumahnya. Sebaliknya, dia terbang ke udara menuju gedung lain. Setelah beberapa saat, dia mendarat di depan sebuah rumah batu dengan pintu tertutup rapat. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, dia menjentikkan jari ke ruang di atas pintu, mengeluarkan suara ketukan yang sangat jelas. Liu Ming, senang kamu bisa kembali dengan selamat. Namun, saya tidak ingin melihat siapapun dalam 2 hari ke depan. Anda dapat kembali dan beristirahat dengan baik terlebih dahulu. Petik 2. Setelah keheningan yang lama, suara yang sangat tenang dari bibi bela diri Zong datang dari balik pintu. Ya, guru, saya sangat menyesal tentang marsial Paman Su. Liu Ming hanya mengatakan beberapa kata dengan suara rendah. Namun, tidak ada suara lain yang datang dari rumah batu itu. Lalu dia pergi dengan tenang. Beberapa saat kemudian, Liu Ming muncul di rumah batunya. Dia menghela nafas panjang saat dia duduk bersila di atas bantal. Setelah memikirkan semua hal untuk sementara waktu, matanya berkilat. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun dia memahami kebenaran hukum rimba, dia masih tergerak oleh perasaan tidak berdaya untuk berurusan dengan penggarap tingkat kristal. Pengalaman hampir mati di tangan pria bersirah emas itu membuatnya semakin mendambakan kekuasaan. Liu Ming duduk diam di ruang batu selama lebih dari 1 jam sebelum dia mengeluarkan kotak giok dari lengan bajunya dan tiba-tiba membuka tutupnya dengan 1 tangan. Itu adalah jimat kuning yang terlihat agak rusak. Mata Liu Ming berkedip dan dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan jimat dari kotak dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Ketika dia berada di pegunungan, dia telah memeriksa jimat ini sekali, tetapi dia sedang terburu-buru, dia mungkin melewatkan beberapa detail. Ada banyak tanda roh emas samar di permukaan jimat. Dan ada orang emas kecil yang mengenakan rok kulit di tengahnya. Itu terlihat sangat mirip dengan simulakrum raksasa yang muncul di belakang pria lapis baja emas. Setelah Liu Ming memasukkan Fali ke dalamnya, permukaan jimat itu segera bersinar dengan cahaya kemasan. Aura kuno dan buas terpancar, memberi Liu Ming perasaan yang sangat berbahaya. Dia buru-buru menarik kembali Falinya dan jimat itu sekali lagi kembali ke ketenangannya yang biasa. Liu Ming menatapnya cukup lama sebelum melihat bahwa itu benar-benar tidak memiliki tindakan lanjutan. Kemudian dia memasukkan Falinya ke dalamnya sedikit demi sedikit. Kali ini, jimat itu bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura kebiadaban. Pada saat yang sama, sosok emas di permukaan secara bertahap menjadi lebih tipis. Ketika Liu Ming melihat ini, ekspresinya sedikit berubah dan dia akan meningkatkan Falinya. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba melihat ke samping. Beberapa meter jauhnya, sesosok dalam baju besi emas muncul, menyebabkan dia melompat ketakutan. Liu Ming berpikir bahwa pria lapis baja emas telah muncul dan dia hampir mengambil pedang pendek dari lengan bajunya. Namun, dia langsung melihat perbedaan antara sosok emas dan pria lapis baja emas. Seluruh tubuh pria lapis baja emas itu sekokoh orang biasa, dan fitur wajahnya mirip dengan ahli balap laut, Li Kun. Tapi angka ini sangat kabur. Itu hanya bayangan samar, dan wajahnya samar-samar mirip dengan wajahnya. Pada saat ini, Liu Ming tahu bahwa sosok emas itu berasal dari jimat. Dia menekan kejutan di hatinya saat dia terus menuangkan Fali di tubuhnya ke dalam jimat. Sosok emas yang awalnya buram perlahan menjadi jelas. Dengan suara, jimat di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, sosok emas itu sama sekali tidak berbeda dari orang biasa. Tidak hanya baju besi di tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, fitur wajahnya sama dengan Liu Ming. Otot-otot di wajah Liu Ming berkedut sejenak sebelum dia perlahan berdiri. Setelah berjalan di sekitar pria lapis baja emas 2 kali, dia bergumam dengan mata berkedip-kedip, saya mendengar sejak lama bahwa seorang pejuang sejati dapat menggambar jimat dan membuatnya menjadi kenyataan. Saya tidak pernah berpikir itu benar. Ini harus menjadi prajurit talisman yang legendaris. Namun, saya belum pernah mendengar tentang prajurit jimat yang dapat memiliki kecerdasannya sendiri. Petik 2. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan menggunakan kekuatan rohnya untuk memindai bagian dalam prajurit lapis baja emas. Hanya aura utusan roh yang tersisa. Matanya sembab dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak sebanding dengan pria lapis baja emas sebelumnya. Mungkinkah metode untuk mengaktifkan jimat ini salah? Liu Ming hanya bisa berpikir seperti ini.
Dia secara alami tidak tahu bahwa benda di depannya bukanlah prajurit jimat biasa, tetapi prajurit jimat berlapis emas yang langka di dunia ini. Keduanya tampak sangat mirip di permukaan, tetapi mereka sangat berbeda. Liu Ming menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menyentuh baju besi pada prajurit itu. Perasaan hangat ditransmisikan ke tangannya dan itu jelas berbeda dari perasaan dingin yang biasa pada baju besi. Di waktu berikutnya, dia menguji prajurit di depannya dengan berbagai metode. Dia akhirnya yakin bahwa prajurit jimat berlapis emas di depannya benar-benar tidak memiliki kecerdasan apapun, itu hanya cangkang kosong. Namun, tubuh prajurit jimat lapis baja emas itu seperti lubang tanpa dasar. Itu bisa menahan infus Vali untuk waktu yang lama tanpa meluap. Selain itu, dengan infus Vali dalam jumlah besar, kultivasinya juga meningkat secara bertahap dari tahap awal utusan roh ke tahap tengah. Liu Ming telah menuangkan seperempat dari Vali-nya ke dalam prajurit jimat berlapis emas. Jika dia menuangkan semua Vali di tubuhnya ke dalam dirinya, dia seharusnya bisa mengangkatnya ke tahap utusan roh akhir tanpa masalah. Jika dia mampu membakar Vali-nya, dia mungkin akan meluncurkan satu atau dua serangan awal tingkat cair tengah untuk sementara waktu. Semua ini kira-kira sama dengan pria lapis baja emas yang hampir membunuhnya di pegunungan. Liu Ming ragu-ragu sejenak sebelum segera mundur dua langkah. Dia membentuk tanda dengan satu tangan dan segera melepaskan gumpalan jejak rohnya dari laut kesadarannya. Dia kemudian dengan hati-hati menuangkannya ke kepala prajurit itu. Bang! Setelah prajurit lapis baja emas dengan ganas menghantam tanah dengan kepalan tangan, cahaya keemasan segera menyala dan lubang sedalam 1 kaki muncul. Namun, ketika gelombang kejut yang keluar dari lubang itu bersentuhan dengan dinding ruang batu, lampu pembatas sedikit bergetar dan tidak lagi mengeluarkan suara. Menggunakan teknik boneka juga dapat mengendalikan prajurit ini. Tetapi harus ada teknik kontrol khusus lainnya. Jika tidak, prajurit jimat tidak akan memiliki reputasi seperti itu. Ketika saya kembali, saya harus memeriksa informasi dan melihat apakah ada instruksi yang relevan. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Pak, dia menggerakkan lengannya dan meletakkan telapak tangan di bahu prajurit itu. Sebuah gas hitam samar muncul di telapak tangannya dan menyedot kembali Vali murni di tubuh prajurit itu. Setelah jimat emas muncul di permukaan prajurit, itu langsung meledak menjadi bola cahaya kemasan. Ketika semua cahaya menghilang, jimat kuning usang muncul sekali lagi. Liu Ming menempatkan beberapa jimat pembatasan di atasnya sebelum dengan hati-hati menempatkannya di dalam lengan bajunya. Setelah melihat betapa kuatnya pria lapis baja emas itu, Liu Ming secara alami tidak berani meremehkan objek ini. Setelah menyelesaikan semua ini, Liu Ming sekali lagi duduk bersila di atas sajadah dan mulai memeriksa tangannya dengan cermat. Secercah cahaya melintas dan sisik merah seukuran sebutir beras muncul di telapak tangannya. Itu dengan cepat tumbuh dan menjadi 2 inci besar dalam sekejap mata. Dia melihat skala merah dengan ekspresi suram yang tidak normal. Dia telah memakai armor skala naga mentah untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami mengenali skalanya. Itu ada di baju besi itu. Ketika Liu Ming terbangun di pegunungan dan memeriksa barang-barang di Keong Sumeru, dia menemukan bahwa selain kotoran esensi emas dan emas api berkilau yang digunakan, cangkang naga merah juga telah menghilang. Dibandingkan dengan 2 item sebelumnya, nilai cangkang naga merah jauh lebih tinggi. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak sisik naga. Ketika dia merasa bahwa tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat, dia tidak bisa tidak mengaitkan masalah ini dengan sisik yang hilang. Dalam perjalanan kembali ke kapal terbang, ketika dia secara tidak sengaja mengaktifkan teknik untuk mie kulit di telapak tangannya, skala naga tiba-tiba muncul dari udara tipis. Ketika dia memeriksa tubuhnya sebelumnya, dia tidak menemukan jejaknya. Untungnya, tanpa stimulasi Vali, sisik ini akan dengan cepat menghilang ke dalam kulit. Dengan cara ini, meskipun Liu Ming sangat terkejut, dia sedang terburu-buru untuk kembali ke kota. Jadi, dia harus meletakkannya di belakangnya terlebih dahulu. Sekarang, dia akhirnya bisa mencoba berbagai metode untuk mie kulitnya. Dia meletakkan satu tangan di depan wajahnya sementara tangan lainnya membentuk tanda dengan 5 jarinya. Segera, gas hitam keluar dan mulai berputar di sekitar tubuhnya. Bab 289. Setelah sedikit gatal, sisik kedua muncul di telapak tangannya. Lalu, yang ketiga, yang keempat. Dalam sekejap mata,
seluruh telapak tangan Liu Ming terbungkus dalam lapisan sisik merah dan memancarkan cahaya merah redup. Seolah-olah mereka telah lahir di tangannya. Ketika mereka tumbuh dari tubuhnya, Liu Ming secara alami menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa kulit dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa asal dari sisik naga ini adalah setelah Fa Li nyami telapak tangannya, sebuah titik merah berkilau akan muncul dari udara tipis dari daging dan kulitnya. Tetapi ketika dia menarik Fa Li-nya, sisik naga akan dengan cepat menyusut kembali di bawah kulitnya sebelum berubah kembali menjadi bintik cahaya merah yang menghilang sekali lagi ke dalam dagingnya. Ketika dia melihat ini, meskipun dia agak terkejut, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika sisik-sisik ini bisa tumbuh atau menyusut sesuai keinginannya, maka dia bisa menerima keberadaan mereka. Lagi pula, tidak ada yang ingin monster tumbuh dari mereka. Tapi ini adalah sisik dari kristal level Scarlet Dragon. Meskipun aura naga mereka telah sepenuhnya dihilangkan karena suatu alasan, kemampuan bertahan mereka sangat kuat. Senjata roh kelas rendah yang normal tidak bisa merusaknya sedikitpun. Liu Ming berpikir seperti ini di dalam hatinya. Untuk menguji ide lain, ekspresinya membeku. Dia mulai seluruh lengannya dengan kekuatan paling kuat yang bisa dia kumpulkan. Segera, lengannya ditutupi oleh lapisan sisik merah. Namun, Liu Ming masih merasa bahwa lebih banyak bintik merah dapat dihasilkan dari daging dan darah di bawah kulitnya. Dia mengangkat alisnya dan dia terus kulit tanpa henti. Adegan aneh muncul. Lapisan kedua sisik mulai tampak pada lapisan pertama. Kedua lapisan mulai tumpang tindih dengan akurasi yang tak tertandingi. Tanpa ragu, kekuatan pertahanan mereka juga meningkat. Ketika dia melihat bahwa apa yang dia pikirkan bisa menjadi kenyataan, sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Dia merasa ada sisa kekuatan lampu merah di bawah kulitnya dan lapisan ketiga sisik mulai muncul perlahan. Akhirnya, tidak ada lagi lampu merah di tubuhnya. Liu Ming melihat lengan yang sekarang berwarna merah tua dan kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya yang lain membentuk tanda dan pedang seukuran telapak tangan segera muncul. Dia kemudian tanpa basa-basi mengayunkannya ke lengan. Dengan sekejap, pedang itu mendarat di lengannya tetapi langsung dibelokkan, tidak meninggalkan jejak apapun di atasnya. Wajah Liu Ming tanpa ekspresi saat tangannya yang lain mengguncang lengan bajunya dan pedang pendek emas muncul di tangannya. Dia menebas lengannya yang tertutup sisik. Suara mendesis terdengar. Hanya bekas luka putih samar yang tersisa di sisik. Mata Liu Ming bersinar dengan kegembiraan dan segera melemparkan Fa Li ke pedang bulan emas. Beberapa inci sinar keemasan segera melesat keluar dari ujung pedang. Dia menusukkan pedang ke lengannya tanpa ampun. Kilatan cahaya dingin. Ada lubang putih kecil di lengannya, tapi tidak setetes darah pun keluar. Tatapan Liu Ming dengan hati-hati menyapu timbangan dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa lapisan bawah masih utuh. Dia sangat gembira. Bagaimanapun, pedang bulan emas adalah pedang kelas atas. Bahkan senjata pembatasan tingkat tertinggi 27 tidak dapat dibandingkan dengan senjata pembatasan tingkat 28 terendah. Selanjutnya, lengannya hanya memiliki 3 lapisan sisik. Liu Ming berpikir seperti ini dan segera menggunakan Fa Li untuk mengaktifkannya. Lapisan sisik mulai tumbuh di tinjunya. Setelah beberapa saat, kepalan tangan yang tertutup sisik tebal dan tebal terbentuk di bawah mata Liu Ming. Tinjunya berwarna hitam dan merah, dengan total 10 lapisan ditambahkan bersama. Liu Ming menggerakkan 5 jarinya, yang tidak terlalu gesit, dan tiba-tiba, dia meraih dinding batu di dekatnya. Lengannya melebar dan 5 jari hitam dan merah dengan mudah memasuki dinding batu yang tebal seolah-olah itu tahu. Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan 5 jarinya. Wajahnya penuh kepuasan. Sekarang dia yakin bahwa dengan ketangguhan telapak tangannya, jika dia memasukkan lebih banyak Fa Li ke dalamnya, itu mungkin bisa menahan pedang bulan emas tanpa kerusakan apapun. Tentu saja, dia perlu berlatih lebih banyak agar bisa mengontrol perubahan sisik naga. Tidak dapat diterima jika timbangan tumbuh dengan kecepatan lambat dalam pertarungan nyata. Setelah menghilangkan sisik di tinjunya sekali lagi, tatapannya mendarat di pedang pendek emas di tangannya. Pedang ini adalah senjata roh kelas atas pertama yang diperoleh Liu Ming. Menurut pengetahuannya, bahkan di Sekte Hantu Barbar, jumlah senjata roh kelas atas dapat dihitung dengan satu tangan. Di seluruh sekte, mungkin hanya Marsial Paman Yan dan pemimpin Sekte Hantu Barbar yang memiliki senjata roh kelas atas. Selain itu,
Kecuali jika itu adalah saat yang genting, mereka tidak akan menggunakannya. Orang yang memiliki tubuh Liu Ming benar-benar berhasil meningkatkan pedang bulan Qian, senjata roh kelas menengah, menjadi senjata roh kelas atas dalam waktu kurang dari sehari. Selain itu, dia melakukan banyak hal tak terduga lainnya sementara itu. Bahkan marsial Paman Yan tidak akan bisa melakukan ini. Jadi, Liu Ming hampir yakin bahwa dia setidaknya seorang pembudidaya tingkat pil palsu, atau bahkan master tingkat pil emas. Keringat dingin muncul di punggungnya ketika dia berpikir bahwa dia sedang diawasi oleh orang yang begitu menakutkan. Dengan satu tangan menyentuh pedang emas, dia mulai merenungkan masalah kepemilikan. Dengan mengingat apa yang terjadi ketika dia kerasukan dan apa yang dia lihat di ruang misterius, dia yakin bahwa pihak lain adalah Liu Ming, kedua yang berubah menjadi penampilannya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Mengapa dia melakukannya? Itu mungkin terkait dengan tangan iblis surgawi yang muncul di alam rahasia. Liu Ming, kedua tidak pernah muncul sebelumnya. Itu adalah hal yang baik bahwa pihak lain tidak dapat dengan mudah meninggalkan ruang misterius dan memilikinya. Jika tidak, dengan kekuatannya, Liu Ming pasti sudah mati. Liu Ming memikirkannya dengan hati-hati. Dia merasa bahwa alasan mengapa pihak lain dapat memilikinya kemungkinan besar ada hubungannya dengan kondisinya saat ini. Alasan mengapa dia tiba-tiba berlari ke ruang misterius itu karena dia terluka parah. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya di ambang kematian. Ketika dia meninggalkan ruang misterius dan kembali ke tubuhnya sendiri, tubuhnya masih utuh. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya, hampir setengahnya. Jika itu masalahnya, selama dia tidak terluka parah, pihak lain tidak akan memiliki kesempatan untuk memilikinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika pihak lain dapat mengendalikan tubuhnya untuk sementara, dia tidak akan dapat menempatinya untuk waktu yang lama. Kalau tidak, dia tidak bisa kembali ke tubuhnya dari ruang misterius. Tentu saja, semua ini hanya tebakannya sendiri. Ada terlalu sedikit informasi yang dia tahu untuk membuat penilaian yang tepat, sehingga kenyataan dari situasinya bisa sangat berbeda. Namun, ini membuatnya merasa sedikit lega. Untuk mencegah dirinya dirasuki lagi, meskipun dia tidak dapat melakukan apapun pada gelembung misterius itu, dia dapat menggunakan beberapa metode untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi. Paling tidak, dia telah membaca banyak buku di masa lalu dan sudah tahu bahwa ada beberapa jimat yang bisa mencegah tubuhnya diambil oleh orang lain. Tetapi jimat ini tidak hanya mahal, tetapi juga tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Dan ada beberapa peralatan magis khusus yang memiliki efek serupa selama mereka dibawa-bawa. Tapi harga mereka setinggi langit. Selain itu, Liu Ming juga tahu bahwa dengan menggoreskan beberapa tanda roh pada kulitnya, seseorang akan dapat menahan terjadinya kerasukan sampai batas tertentu. Tetapi metode ini memiliki beberapa efek samping. Liu Ming tidak akan dengan mudah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dari 3 metode, yang paling mudah untuk diselesaikan secara alami adalah yang ketiga. Sekte hantu barbar memiliki tanda semacam ini. Selama dia berkontribusi sedikit pada sekte, dia seharusnya bisa mendapatkannya. Adapun cara pertama, meski jarang muncul di pasaran, dia bisa membeli 1 atau 2 asalkan dia menunggu dengan sabar. Hal tersulit untuk didapatkan adalah alat ajaib yang dibuat khusus untuk mencegah kepemilikan. Sejauh yang dia tahu, tidak hanya bahan yang digunakan untuk jenis alat sulap ini langka, memperbaikinya akan merepotkan. Penggunaan alat ajaib semacam ini terlalu sederhana, oleh karena itu, hanya ada sedikit penyuling utama yang menyempurnakannya, dan karenanya, mereka sangat langka. Jika Liu Ming tidak beruntung, dia bahkan mungkin tidak dapat menemukan alat ajaib seperti itu di pasar bahkan setelah 10 tahun atau lebih. Selain itu, berdasarkan spekulasinya, alat biasa mungkin tidak berguna, hanya alat tingkat senjata roh yang bisa melawan Vali dari master itu. Liu Ming bermain dengan pedang emas di tangannya saat dia memikirkan semua hal ini dengan ekspresi gelap. Bab 290. Liu Ming mengambil keputusan dengan cepat. Karena alat ajaib ini tidak mudah ditemukan, pertama-tama dia akan pergi keluar untuk membeli beberapa jimat untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak sebelum perlahan mencari lebih banyak alat. Jika dia tidak dapat menemukannya di negara Dasuan, dia akan pergi ke negara-negara pedalaman. Jika seluruh Yunchuan tidak memilikinya, maka dia akan pergi ke tempat lain di lautan luas. Bahkan jika jumlahnya sangat sedikit, dia akan selalu menemukannya. Namun,
Di luar Yunchuan adalah wilayah perlombaan laut dan binatang laut. Demi keselamatannya sendiri, dia setidaknya harus memasuki tahap tengah level cairan tengah dengan beberapa metode pertahanan diri lagi sebelum dia berani berangkat sendiri. Setelah membuat rencana ini di benaknya, dia mengesampingkan masalah ini. Dia melihat pedang emas, perlahan membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Dia bisa melihat roh pedang emas samar diam-diam duduk di dekat laut rohnya. Liu Ming menggunakan jejak rohnya untuk menyentuhnya dan cahaya kristal segera mulai mengalir dari permukaan pedang emas kecil itu. Ini mengungkapkan rasa dingin yang menakutkan yang menyebabkan jejak roh Liu Ming bergetar dan dengan cepat mundur dari tubuhnya. Setelah melihat pedang bulan emas di tangannya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Berbicara secara logis, roh pedang di tubuhnya seharusnya meningkat kekuatannya, dan dia sudah memiliki pedang kelas atas di tangannya. Secara alami, dia akan dapat memperbaiki pedang terbang roh Yuan yang sebenarnya. Tetapi dalam perjalanan kembali, dia tertekan untuk menemukan bahwa meskipun roh pedang, yang memiliki jumlah kekuatan yang tidak diketahui, dengan mudah diserap ke dalam tubuhnya, ketika dia mencoba menggunakannya sesuai dengan teknik pedang simbol besar, dia menemukan bahwa itu tidak bisa bergerak 1 inci pun di lautan roh. Hal ini menyebabkan Liu Ming merenungkan hal ini untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan alasannya. Embrio pedang Taigang jelas terbentuk dari perpaduan dua pedang yang hilang. Ada terlalu banyak energi yang dituangkan ke dalamnya oleh tuan itu, jadi itu di luar apa yang bisa dia kendalikan. Karena itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak bergerak. Alasan mengapa embrio pedang bisa memasuki tubuhnya dengan sangat mulus kemungkinan besar karena fakta bahwa kedua embrio pedang itu telah dipelihara di laut rohnya sepanjang waktu. Akibatnya, embrio pedang baru tertarik oleh energi roh di laut rohnya dan dapat dengan mudah diserap ke dalam tubuhnya. Namun, sangat sulit baginya untuk melepaskannya. Kesimpulannya membuatnya linglung. Dia harus menunggu sampai valinya meningkat pesat dan kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu. Sulit untuk mengatakan kapan dia bisa naik ke level itu. Mungkin level cairan tengah sudah cukup, bahkan mungkin level kristal tidak cukup. Liu Ming merasa tidak berdaya. Namun, dia telah mendapatkan senjata roh kelas atas dan pedang Taigang telah meningkat kekuatannya. Ini secara alami adalah hal yang baik. Liu Ming menyingkirkan kesuraman di hatinya dan melemparkan pedang emas ke depannya. Kedua tangannya membentuk tanda saat dia mulai memurnikan pedang. Banyak batasan dalam pedang bulan emas ini telah diubah. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikannya, dia secara alami perlu memperbaikinya lagi. Tentu saja, batasan baru tidak dapat disempurnakan dengan kultivasinya saat ini. Bahkan jika dia naik ke level cair menengah, dia hanya akan bisa memperbaikinya ke level 27 dari batasan yang terkandung dalam pedang. Tapi itu sudah bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata roh kelas tinggi biasa. Liu Ming menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berlatih pedang bulan emas dan pembatasan, mutiara air berat yang baru. Selama waktu ini, Yang Qian dan beberapa orang muda dari 9 sekte pesona berkunjung ketika mereka mendengar tentang kepulangannya yang aman. Liu Ming mengetahui dari mereka bahwa Zhang Xiunyang telah ditangkap oleh master tingkat pil palsu ras laut dan kemudian diselamatkan oleh Yuan Mo. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Saat ini, Sekte Bulan Surgawi sangat teliti dalam upaya mereka untuk melindunginya. Banyak orang pernah ingin melihatnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang diizinkan memasuki kediamannya. Setelah mendengar ini, Liu Ming cukup terkejut dan tentu saja lebih memperhatikan wanita heroik ini. Pada hari ini, ketika Liu Ming sedang memperbaiki harta karun di rumah batu, suara mendengung tiba-tiba datang dari pinggangnya. Liu Ming terkejut dan segera menggoyangkan lengan bajunya. Dia menyingkirkan manik hitam setengah halus dan mengeluarkan piring putih. Permukaan piring bersinar dengan cahaya putih, dan deretan kata-kata perak kecil muncul. Mata Liu Ming menyipit saat ia melihat sekeliling. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya. Mereka ingin aku pergi ke Sekte Bulan Surgawi. Apa yang terjadi? Dia menyingkirkan piring bundar dan berjalan keluar. Menginjak awan hitam, Liu Ming terbang menuju Sekte Bulan Surgawi. Sesaat kemudian, dia tiba di depan aula yang tampak megah. Dia mendarat di awan gelap dan hendak melangkah masuk ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Tidak jauh, di langit,
Seekor burung kayu hijau melesat dan berhenti di atas Liu Ming setelah beberapa getaran. Seorang pemuda berwajah hitam melompat turun dari burung di udara. Kakak Liu, mengapa kamu di sini juga? Kamu juga dipanggil ke sini. Dia bertanya dengan heran. Marsial Paman Yan memanggilku. Saudara Yun, apakah Anda tahu mengapa? Mata Liu Ming berkedip saat dia bertanya. Aku sedang memperbaiki boneka dan bergegas ke sini setelah menerima pesan dari Marsial Paman Ling Yu. Saya tidak yakin mengapa. Pemuda berwajah gelap itu menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan nada bingung. Ayo pergi. Kita akan tahu alasannya ketika kita sampai di sana. Petik 2. Keduanya segera berjalan menuju pintu masuk aula. Ada dua murid perempuan dari Sekte Bulan Surgawi yang menjaga pintu dengan pedang panjang di punggung mereka. Ketika mereka melihat mereka berdua berjalan, seorang murid segera membungkuk dan berkata, Paman bela diri, para senior sedang menunggu di aula utama. Saya akan memimpin jalan. Baik, di bawah pimpinan murid, mereka berdua berjalan lebih dalam ke istana dan dikejutkan oleh orang-orang yang duduk di aula utama. Hanya ada 5 orang. Ye Tianmei dari Sekte Bulan Surgawi, Tuan Leng Yue, Tuan Ling Yu dari 9 Sekte Pesona, dan Paman bela diri Yan. Namun, penggarap tingkat kristal ini semua duduk di kursi di kedua sisi. Di tengah kursi duduk seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan sabuk giok di pinggangnya. Tulang pipinya tinggi tetapi matanya cerah, memancarkan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Liu Ming dan pemuda berwajah gelap itu merasa sangat terkejut. Namun, mereka dengan cepat pergi untuk memberi hormat. Salam untuk senior master dan senior. Kalian berdua, berdiri. Ayo sapa rekan Yuan Mo juga. Senyum muncul di wajah Marsial Paman Yan. Liu Ming dan pemuda berwajah gelap melompat ketakutan sebelum berbicara serempak untuk memberi penghormatan. Salam untuk senior Yuan Mo. Untuk bisa naik ke middle liquid di usia yang begitu muda, kamu memang tidak buruk. Kalian berdua, bangun. Pria berbaju hitam itu melihat keduanya dari atas ke bawah beberapa kali dan kemudian berkata dengan senyum tipis. Rekan Yuan Mo, apakah menurutmu mereka berdua baik-baik saja? Tuan Leng Yue bertanya. Saya tidak yakin tentang itu. Saya perlu menguji mereka. Keponakan bela diri, saya mendengar dari mereka bahwa energi mental Anda jauh lebih kuat daripada orang biasa dengan tingkat kultivasi yang sama. Sekarang Anda melepaskan kekuatan spiritual penuh Anda, saya akan melihat lebih dekat. Jika Anda mampu membuat saya puas, akan ada hal-hal baik untuk Anda. Yuan Mo berbicara kepada mereka dengan ramah. Liu Ming tercengang. Tatapannya tanpa sadar melirik ke sisi Marsial Paman Yan. Keponakan bela diri Liu, lakukan yang terbaik. Ya, Liu Ming merasa sedikit lebih nyaman dan segera menjawab dengan hormat. Pemuda berwajah gelap itu juga menerima beberapa petunjuk dari Tuan Ling Yu dan buru-buru mengangguk setuju. Saat berikutnya, keduanya mulai mengucapkan mantra mereka secara terpisah. Liu Ming membentuk tanda dengan satu tangan dan gas hitam di tubuhnya segera mulai bergejolak. Cahaya kristal samar melintas di antara alisnya dan segera, energi tak terlihat yang mengejutkan keluar. Setelah berputar, pusaran tak terlihat perlahan terbentuk. Pemuda berwajah hitam itu meletakkan satu jari di dahinya dan tiba-tiba mengeluarkan suara seperti petasan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan juga melepaskan sejumlah kekuatan mental yang mengejutkan. Gelombang udara yang tak terlihat segera menyatu di sekitar tubuhnya sebelum samar-samar berubah menjadi tornado kristal yang melesat ke langit. Bagus, seperti yang diharapkan, energi mentalmu jauh lebih besar daripada murid tingkat cair menengah awal biasa. Melihat ini, Yuan Mo hanya memuji tanpa mengedipkan mata. Apa, mereka tidak cukup baik? Ekspresi guru Leng Yue berubah. Saat yang lain mendengar ini, wajah mereka semua mengungkapkan ekspresi serius. Bab 291. Mereka jauh lebih kuat dari murid-murid sebelumnya, tapi saya khawatir mereka masih tidak mampu menahan kekuatan seni rahasia. Tentu saja, di kalangan generasi muda, mereka bisa dibilang memiliki bakat yang luar biasa. Saya memiliki 2 botol pil yang sangat bermanfaat bagi budidaya tingkat cair, saya akan memberikannya kepada Anda. Yuan Mo menghela nafas dan membalik tangannya. 2 botol putih terang muncul. Dia kemudian dengan santai membuangnya. Liu Ming dan pemuda berwajah hitam itu bingung. Namun, ketika mereka melihat pil yang diberikan kepada mereka oleh Yuan Mo,
mereka secara tidak sadar menangkapnya dan pada saat yang sama mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ekspresi Tuan Leng Yue berubah jelek. Adapun Ye Tianmei, dia mengerutkan alisnya sebelum melihat Liu Ming ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, dia berkata dengan dingin, "Keponakan bela diri Liu, mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Energi mental yang kamu tunjukkan saat ini bukanlah batasmu. Terakhir kali kamu bertarung dengan Spirit Master of the Sirache, kekuatanmu lebih dari ini." Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Master Leng Yue dan Master Ling Yu mengungkapkan ekspresi keheranan. Yuan Mo menatap Liu Ming sekali lagi. Dia agak terkejut. Marsial Paman Yan membelai janggutnya dengan tangannya dan tersenyum tipis sebelum menginstruksikan Liu Ming, "Marsial keponakan Liu, karena para senior ingin melihat seberapa kuat energi mental Anda, tidak perlu menyembunyikannya. Tunjukkan saja kekuatanmu." Karena Marsial Paman sudah mengatakannya, aku akan mencoba lagi. Liu Ming menjawab. Kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan botol kecil di tangannya. Segel tangan tiba-tiba berubah dan energi mental yang kuat keluar dari alisnya. Pusaran kristal berkabut yang telah berputar perlahan di sekitarnya tiba-tiba melebar. Sekarang lebih dari setengah ukuran aslinya. Meskipun fenomena energi mental yang begitu besar tidak dianggap mencengangkan di mata banyak penggarap tingkat kristal, itu sangat mengejutkan bagi guru roh cair tengah tahap awal untuk memilikinya. Itu hampir 3 kali lebih banyak daripada level yang sama dan itu benar-benar membuat badai yang dibentuk oleh energi mental dari pemuda berwajah hitam itu miring. Pria muda itu tidak bisa berkata apa-apa, sementara Tuan Ling Yu, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi terkejut saat dia menatap Liu Ming dengan mata bersinar. Lalu dia berkata, "Sayang sekali, berulang kali. Untuk penggarap tingkat kristal dari 9 sekte pesona, jika seorang kultivator dengan kekuatan mental yang begitu besar dapat dilatih dalam teknik boneka di bawah bimbingan 9 sekte pesona, itu tidak akan menyia-nyiakan bakatnya yang luar biasa." Ketika Marsial Paman Yan melihat ini, dia tersenyum. Jelas, dia juga sangat puas dengan kekuatan energi mental Liu Ming. Oke, energi mental keponakan bela diri Liu benar-benar dapat mencapai tingkat seperti itu. Jika itu masalahnya, aku harus bisa mencobanya. Yuan Mo bertepuk tangan dan tersenyum. Rekan Yuan Mo, apakah kamu serius? Tuan Leng Yue sangat gembira. Aku serius. Tapi, jika kamu ingin menyelamatkan murid sektemu, Marsial keponakan Liu harus menjadi sukarelawan. Bagaimanapun, metode yang akan saya gunakan memiliki tingkat bahaya tertentu dan juga dapat menyebabkan keponakan Marsial Liu menjadi tidak sadarkan diri, kata Yuan Mo. Rekan Yan, tampaknya Marsial Nepheu Liu adalah satu-satunya kandidat yang cocok di kota. Bagaimana menurutmu? Master Leng Yue menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan Marsial Paman Yan dengan ekspresi serius. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika ada orang yang cocok di sekte kami tidak akan menghalangi dia sedikitpun. Tapi itu sangat berbahaya, jika Marsial keponakan Liu tidak mau, saya tidak akan memaksanya. Marsial Paman Yan tersenyum. Selama keponakan bela diri Liu bisa menyelamatkan Xiu Niang, kami tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Master Leng Yue berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anda dapat berbicara dengan Marsial keponakan Liu. Petik 2. Ekspresi Marsial Paman Yan menjadi sedikit lebih santai. Ketika Liu Ming dan pemuda itu mendengar ini, mereka samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, saat ini, Master Ling Yu berdiri dan mengepalkan tinjunya pada Leng Yue dan Ye Tianmei. Karena sektemu telah menemukan orang yang tepat, maka aku akan pergi dengan Marsial Nepheu Yun. Hehe, tidak peduli apa, jika Zhang Xiuniang dapat diselamatkan, maka akan ada peluang besar baginya untuk maju menjadi penggarap tingkat kristal, atau bahkan menjadi penggarap pil palsu dalam beberapa ratus tahun. Bagi orang-orang Yunchuan, ini jelas merupakan kekuatan penting yang tidak bisa kita lepaskan dalam situasi kita saat ini. Jika sekte Anda masih membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Petik 2. Terima kasih, rekan Ling Yu. Jika kita benar-benar membutuhkan sesuatu, kita tidak akan sopan. Setelah Master Leng Yue mendengar ini, dia mengangguk dan menjawab. Kemudian, Tuan Ling Yu mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain sebelum pergi bersama pemuda itu. Pada saat ini, tatapan Master Leng Yue kembali ke Liu Ming, yang telah menarik kembali energi mentalnya.
Setelah berpikir sejenak, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Tianmei tiba-tiba berbicara, "Saudari bela diri, saudara senior Yuan, rekan Yan, dapatkah saya berbicara dengan keponakan bela diri Liu?" Master Leng Yue dan marsial paman Yan sedikit terkejut. "Saya tidak punya masalah dengan itu." Yuan mau berkata kepada dua lainnya. "Rekan-rekan, mengapa kita tidak pergi ke aula samping dan membicarakan aliansi terlebih dahulu?" Petik 2. Leng Yue dan marsial paman Yan saling memandang. Meskipun mereka sedikit ragu, mereka hanya bisa mengangguk setuju dalam situasi ini. Dengan demikian, mereka bertiga segera berdiri dan meninggalkan aula utama. Sebagai murid junior, Liu Ming tidak punya ruang untuk menolak. Dia hanya bisa berdiri dengan hormat di tempatnya. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit takut ketika menghadapi Ye Tianmei sendirian. Dia bahkan memiliki perasaan aneh bahwa rahasianya telah terbongkar. "Keponakan bela diri Liu, setelah Anda mendengar apa yang dikatakan senior Leng Yue sebelumnya, Anda harus mengerti mengapa Sekte Bulan Surgawi kami mencari Anda, kan?" Setelah yang lain pergi, Ye Tianmei tidak ragu untuk mengatakannya. "Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya sekarang. Saya juga mendengar darinya bahwa senior Zhang tidak sadarkan diri sejak dia kembali dari kota terapung di Sirace. Namun, saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Menyelamatkannya membutuhkan seseorang dengan kekuatan mental yang kuat, bukankah para senior akan lebih kuat daripada junior?" Liu Ming ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Alasan mengapa Xiu Niang mengalami koma adalah karena Dream Winding Gu, yang ditanam oleh ahli tingkat pil palsu Sirace. Pada saat ini, seluruh pikirannya tenggelam dalam dunia ilusi yang dibentuk oleh Gu. Jika kita tidak bisa membangunkannya tepat waktu, dia mungkin tidak akan bisa membangunkannya. Oleh karena itu, kami sekarang membutuhkan orang lain dengan semangat yang kuat. Melalui beberapa teknik rahasia, rekan Yuan Mo harus mengirim jejak rohnya ke dunia ilusi ini untuk membangunkannya dengan paksa. Adapun mengapa kami harus menemukan junior sepertimu, itu karena lautan kesadaran Xiu Niang memiliki ruang terbatas dan sama sekali tidak dapat menahan kesadaran orang lain yang melebihi batasnya. Jika tidak, serangan balik dari Fali akan benar-benar meledakkan lautan kesadarannya. Oleh karena itu, orang-orang yang dapat membantunya kali ini hanya dapat ditemukan di antara tahap awal cairan tengah. Saat ini, kamu tampaknya yang paling cocok. Petik 2. Ye Tianmei menjawab dengan tenang. Mimpi berliku Gu. Mungkinkah ini sejenis teknik Gu? Dalam keadaan normal, selama cacing Gu dipaksa keluar dari tubuh, bukankah itu baik-baik saja? Petik 2. Liu Ming agak terkejut. Kalau saja sesederhana itu. Gu ini adalah salah satu dari 5 Gu jahat terbesar di dunia. Begitu memasuki tubuh seseorang, ia akan segera membentuk situasi simbiosis dengan jiwa orang tersebut. Jika mereka dipaksa keluar dari tubuh, Gu hanya akan binasa bersama dengannya. Satu-satunya cara untuk membunuh Gu ini dengan damai adalah dengan membiarkannya bangun sendiri. Kalau tidak, bahkan jika orang lain memiliki kekuatan gaib, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Ye Tianmei menunjukkan ekspresi serius. Sebenarnya ada cacing Gu iblis seperti itu. Ketika Liu Ming mendengar ini, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. 5 Gu jahat besar di dunia adalah sesuatu yang bisa membunuh orang tanpa mereka sadari. Dream Winding Gu adalah yang paling lembut di antara mereka semua. Tapi sekarang, Xiu Niang sudah tenggelam dalam dunia ilusi dan tidak bisa bangun sendiri. Itu adalah hal yang baik bahwa rekan Yuan Mo memiliki senjata roh kelas atas. Bersama dengan arai teknik rahasia, dia memiliki kemampuan untuk mengirim jejak roh orang lain ke dunia ilusi yang dibentuk oleh Dream Winding Gu. Ketika orang ini memasuki dunia ilusi, semakin banyak kemauan dan kekuatan mental yang dimilikinya, semakin baik. Kalau tidak, dia mungkin juga tersesat di dalamnya. Maka benar-benar tidak ada cara lain. Ye Tianmei menatap Liu Ming dan mengatakan kata demi kata. Ekspresi Liu Ming menjadi gelisah. Setelah beberapa saat, dia tertawa pahit dan berkata, "Senior, jika saya mau pergi, apa peluang suksesnya?" Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Itu tergantung pada seberapa kuat Dreamy Winding Gu ini, dan situasi Xiu Niang serta penampilanmu saat itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Jika jejak roh Anda juga kecanduan dunia ilusi, kami telah menyiapkan rencana cadangan lain yang dapat membantu Anda. Ye Tianmei berkata dengan tenang. Trik lain. Senior,
Tolong jelaskan lebih jelas. Liu Ming bertanya dengan heran. Sekte keunggulan segudang memiliki senjata roh kelas atas yang disebut lempeng samsara 9 bergulir. Itu adalah peralatan tambahan yang terkenal dan sangat misterius. Pada saat itu, jika sifat spiritual Anda juga hilang, kita dapat menggunakan senjata roh ini dengan teknik rahasia rekan Yuan Mo sehingga Anda dan Xiu Niang dapat bereinkarnasi di dunia ilusi dan bertahan selama 9 kehidupan. Setiap reinkarnasi akan memaksa lautan kesadaranmu untuk bersih sekali. Artinya, Anda memiliki 9 kesempatan untuk bangun. Jadi risikonya akan berkurang ke level terendah. Ye Tianmei berkata perlahan.